Nah, jadi nanti Dokter Sharon akan banyak membahas ya atau memberikan, gambaran kepada kita, bagaimana sih kualitas hidup, pada lansia, terkhusus dari sudut pandangnya lansia gitu, ya. Nah, itu nanti akan dibawakan oleh Dokter Sharon selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, untuk mengawali, pembahasan yang pertama, kepada yang kami hormati Dokter Sharon, kami persilahkan. Mangga, Dok. Baik. Terima kasih, Dokter Dani. Dokter Dani ini anak saya ya, karena usianya seumuran dengan anak saya yang paling besar. Nah, Baik, terima kasih Dokter Dani. Selamat ya. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat nih Pak Moderator, Dokter Dani, dan juga mitra saya hari ini ya, Dokter Gina. Dan tentu ini semua anak-anakku yang saya cintai ya, karena ini semua usianya di bawah anak saya nih sebetulnya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya akan berdiskusi dengan kalian semua tentang lansia dan salah satu aspeknya adalah tentang kualitas hidup ya. Saya mohon izin share screen ya, Dokter Dani ya. Ya, silakan, Dok. Adik-adik silakan ya, siapkan alat tulisnya juga untuk mencatat ya. Mangga, Dokter Sharon. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah tampak? Sudah, Dok. Sudah tampak. Oke, baiklah. Baik. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kualitas hidup dari pandangan lansia ya, dari persepsi lansia. Tapi sebelum itu tentu ada hal-hal yang perlu dijelaskan sebelum saya masuk ke dalam pembahasan intinya. Pertama ini adalah CV saya, jadi saya lahir sudah cukup lama ya, sudah masuk pralansia nih tahun 64. Kemudian ini riwayat pendidikan saya yaitu di SD saya di Santo Yusuf, kemudian SMP SMA di Santa Angela di Bandung, dan di FK Unpad itu tahun 1981. Ya nggak tahu nih kalian udah lahir apa belum, kayaknya sih belum kali ya. Saya juga Kemudian belum, Dok, 81 mah. belum lahir ya. Saya juga belum. Oke, aduh. Oke, baiklah. Kemudian mengikuti pendidikan lanjutan Magister Administrasi Rumah Sakit di UI tahun 94 dan terakhir yaitu Magister Hukum di Fakultas Hukum Unpad tahun 2008. Riwayat pekerjaan dan juga jabatan, saya pernah menjadi dokter puskesmas ya di Bali itu tahun 87 sampai 91, kemudian dokter dan kepala puskesmas Pasir Kaliki. Ini kalau kalian tahu itu ada di depan RSAS tahun 91 sampai 94. Kemudian saya sekolah Magister Administrasi Rumah Sakit, kemudian kembali langsung diangkat menjadi salah satu jabatan di Kanwil Departemen Kesehatan Jabar ya, jadi tahun 96 sampai 99. Kemudian juga akhirnya pindah lagi menjadi kepala seksi kemitraan di BKOM, ini milik Departemen Kesehatan. Kemudian pindah ke Unpad, FK Unpad, ini langsung ditodong gitu ya, Dokter Dani, menjadi sekretaris bidang monitoring Satuan Pengawas Internal Unpad, kemudian juga di FK menjadi ketua unit pengawas internal di FK Unpad, kemudian juga ditugaskan ini menjadi koordinator PHOP ya, kalau sekarang tuh CAHOP dulu ya. Itu untuk seluruh PHOP, kemudian juga ditarik juga membantu dekan pada waktu itu, staf khusus dekan bidang kerjasama dan bidang organisasi. Dan juga pernah menjadi anggota tim perencana kurikulum Family Medicine tahun 2011. Jadi Family Medicine ini Dr. Dani mulainya tuh 2011 gitu ya. Dan kita bersama-sama menyusun kurikulum. Dan juga saya menjadi editor di berbagai jurnal di FK Unpad. Kemudian penghargaan yang pernah saya dapat yaitu dokter lulusan termuda dulu pada waktu itu di FK Unpad. Kemudian juga dokter teladan nasional mewakili Jawa Barat tahun 94 dan lulusan terbaik ketiga di program Mars di UI. Gitu ya. Jadi udah cukup panjang nih ya sejarahnya ya. Jadi ya sudah merasa sudah hampir menjadi lansia, tapi age is only a number kata orang. Baik, ini adalah pembagian usia lansia. Jadi kalian juga harus mengetahui bahwa pembagian usia lansia di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia seperti inilah ya. Jadi ada namanya pralansia 45 sampai 59 tahun, ini saya sudah masuk di sini. Kemudian lansia lebih besar sama dengan 60 tahun dan di atas sama dengan 70 tahun ada lansia dengan risiko. Ya, ini pembagian oleh Kementerian Kesehatan.
Kalau Anda membaca jurnal-jurnal di luar negeri, pembagian lansianya itu dikatakan lansia kalau lebih besar sama dengan 65 tahun, gitu ya. Tapi di kita 60 tahun. Nah, ini proses penuaan. Jadi mudah-mudahan kalian juga sudah tahu bahwa proses penuaan ini kita tidak bisa hindari gitu ya. Jadi sudah mulai sejak kita berumur 30-an. Gitu ya. Jadi mungkin Dokter Dani, Dokter Gina ini sudah masuk dalam proses penuaan. Kalau saya udah lewat ya. Sehingga kerusakan sel itu sudah mulai terjadi sebetulnya dari awal, tapi kita udah tidak punya lagi atau sedikit sekali cadangan untuk memperbaiki sel yang rusak. Namanya adalah homeostenosis. Jadi oleh sebab itu, kalau kalian ingin bahwa masa tuanya itu berkualitas begitu ya, itu sudah mulai dari awal sudah harus hidup sehat gitu ya, hidup sehat dengan tentu memodifikasi lifestyle-nya. Dan cepat atau lambatnya proses penuaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, jadi genetik, nutrisi, nanti mungkin Dokter Gina akan bicara tentang nutrisi, lingkungan kita yang penuh polusi ya, jadi kita janganlah dekat-dekat dengan orang yang merokok, atau misalnya naik angkot yang knalpotnya terbuka dan sebagainya karena polusi udara ya, serta kebiasaan hidup sehat. Jadi lansia yang sekarang ada sehat itu bukan instan, tapi dari mudanya dia sudah hidup sehat, gitu ya. Nah, perubahan fisiologis pada lansia itu memang di seluruh organ, ya, di seluruh organ. Jadi ada perubahan umumnya, kemudian mulai dari organ otak dan sistem saraf, gitu ya, misalnya demensia, ya. Jadi saya juga udah mulai nih, Dokter Dania banyak lupa ya. Kemudian delirium, depresi, Parkinson, Alzheimer, kemudian mudah jatuh, ya ini terjadi dengan ibu saya, kemudian gangguan tidur. Jadi pola tidur juga berubah. Ya karena itu tadi kita sudah tidak punya lagi cadangan untuk memperbaiki sel kita yang rusak. Indra juga gitu ya, gangguan penglihatan, presbiopia, katarak, glaukom, gangguan retina, presbikusis, tinnitus, ya jadi semua ini terkena. Kardiovaskuler juga sama, mudah sekali pingsan, sinkop, gagal jantung, gangguan ritme jantung, ya, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat bahwa seluruh organ dari kepala sampai kaki itu terjadi suatu perubahan, ya, atau perubahan fisiologis. Nanti bisa dilihat sendiri ya, dibaca sendiri. Nah, yang kita hadapi juga di Indonesia adalah bahwa umur harapan hidup kita tuh makin lama makin meningkat gitu ya. Jadi mungkin tahun 1980 itu umur harapan hidupnya 53 tahun. Tapi sekarang itu 73 sekian gitu ya, 73,74 dan ini akan terus meningkat ya. Dampaknya apa? Nanti kalian kalau udah lulus jadi dokter, itu kemungkinan besar pasien-pasien yang akan datang ke tempat praktek atau terserah ya mau di tempat praktek sendiri atau klinik atau di rumah sakit itu akan banyak lansia ya. Dan sudah diperkirakan bahwa lansia itu nanti akan lebih banyak dari balita. Ya. Ini kenyataan yang ada. Nah juga yang kita hadapi dengan lansia itu adalah ada lansia yang rapuh ya, frail elderly. Ini merupakan sindrom yang tadi saya sudah jelaskan karena adanya suatu kapasitas yang menurun dari seluruh sistem, jadi multi system. Oleh sebab itu kalau kita berhadapan dengan lansia itu tidak cukup kita mendengarkan keluhannya saja gitu ya, tapi kita harus assess dari head to toe ya. Nah, di frail elderly ini dia hanya sedikit stres saja, stresornya sedikit sudah masuk ke dalam suatu kondisi yang berat ya. Jadi ini saya selalu contohnya nggak usah susah-susah nyari di jurnal ya. Tadi Dokter Dani sudah mengatakan saya punya experience langsung hands on ya dengan ibu saya. Jadi pada waktu ibu saya umur 88 tahun, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, beliau hanya duduk berdiri mau ke kamar gitu, jatuh dan pahanya atau pangkal pahanya kepentok gitu ya, terpentok dengan ujung meja. Dampaknya apa? Dia fracture gitu ya, hip fracture. Kalau kita kepentok meja mungkin hanya biru-biru aja gitu ya, tapi kalau lansia itu bisa menimbulkan suatu keadaan yang lebih serius ya. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, jadi ada frailty trajectory-nya gitu ya. Mulai dari biologic function dan homeostatis tadi ya. Jadi ini akan terus aja begitu ya. Jadi kita rentan secara fisiologis, apalagi faktor risikonya makin meningkat karena tadi ya kita tidak punya cadangan lagi untuk memperbaiki sel.
banyak sekali nanti akan penyakit kronis begitu, kemudian juga nanti ya organ dan sistemnya akan failure gitu ya, akibatnya nanti multi system failure. Kemudian cara fungsi fisiknya juga yaitu tadi, kalau kita tidak tangani lama-lama dia akan menjadi disabilitas dan juga inkapasitas. Dan ini akan menjadi burden untuk kita ya sebagai keluarga dan juga nanti ke masyarakat. Ini yang saya gambarkan frailty ya, jadi hanya sedikit aja stresor, kalau di manage dengan baik dia nggak apa-apa. Tapi kalau terus karena dia frailty-nya makin meningkat, ya akan menjadi dependent gitu ya. Jadi ini yang terjadi dengan ibu saya ya. Oke, oleh sebab itu tantangannya banyak ya pada lansia itu. Jadi pertama perubahan demografis di masyarakat. Tadi sudah disampaikan penyakit tidak menular atau degeneratif dan multimorbiditas dan ini sudah terbukti. Kemudian nanti mungkin lain kali ya Dokter Dani kita akan bicara tentang caregiver atau pendamping lansia, ada long term care. Kemudian apakah kita siap ya, kita siap dan masyarakat siap menghadapi lansia yang frail ini. Dan yang terakhir adalah tentu kualitas hidup. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas semuanya, tapi utamanya adalah perubahan demografis, penyakit tidak menular, dan nanti terakhir adalah kualitas hidup. Nah ini kita harus sadari ya, jadi beberapa waktu yang lalu kan sudah ada sekar tentang global health ya. Nah ini salah satunya adalah aging population in Asia. Ya, saya ambil yang Asia saja. Jadi kalau kalian lihat, nah ini ada berwarna-warna nih ya, berwarna-warna. Tahun sekarang ini Indonesia nih yang kuning ini dikatakan bahwa proporsi lansianya itu kurang 7%. Tapi ini perlu diingat juga cut off point mereka itu adalah 65 tahun. Padahal kita cut off point kita adalah 60 tahun. Jadi bisa saja yang kuning-kuning ini sudah menjadi orange. Kemudian dalam waktu 5 tahun ya, jadi sekarang itu mungkin tinggal 3 tahun lagi, udah lebih gelap lagi nih Indonesia nih gitu ya. Jadi dikatakan kalau yang warna ini adalah 7-13%. Ini cukup banyak ya. Kalau populasi kita hampir 300 juta, berarti itu 10%-nya saja ada berapa tuh? 30 juta lansia nih yang kita hadapi ya. Kemudian 5 tahun berikutnya hampir mirip, tapi nanti tahun 2050 udah mulai lebih gelap lagi ya. Dan katanya nih tahun 2075 kita udah merah ya, udah merah. Lebih besar dan tambah dengan 20% lah lansia kita. Kebayang nggak? Jadi kalian ini mungkin berapa tahun lagi nih udah masih ada ya. Kalau kita mungkin Dokter Dani mungkin udah nggak ada kali ya. 50 tahun udah very very old gitu ya. Nah kalau kalian lihat Jepang nih, waduh Jepang sekarang aja populasinya itu udah lebih dari 20% lansia. Bayangnya, jadi kalau kalian mau lebih belajar lagi tentang lansia sebaiknya ke Jepang. Gitu ya. Oke, tadi sudah dikatakan adalah perubahan demografis ya. Tadi sudah makin lama, makin tambah tahun itu lansia kita bertambah. Dan jangan lupa ini ada perubahan struktur dari keluarga. Jadi ini suatu penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia itu laki-laki sendiri itu meningkat ya. Dari tahun 2007 cuma 2,5% itu hampir 2 kali meningkat menjadi 4%-an. Artinya apa? Kalau kita sebagai dokter itu nanti menghadapi pasien lansia yang sendiri, apa yang kita harus lakukan? Ya. Kemudian kalau perempuan sendiri itu lebih banyak. Ya, mungkin disebabkan karena katanya perempuan umur harapan hidupnya lebih meningkat gitu ya. Jadi juga ini gimana nih kita kalau ada pasien perempuan atau laki-laki sendiri, terus kita mesti apa? Apalagi dia ada demand misalnya, kan kita tidak bisa memberikan counseling kepada mereka gitu ya. Karena lupa lagi. Kemudian juga ini masalah dalam perubahan demografis adalah sandwich family. Jadi sandwich family kalau kalian sudah suka beli sandwich itu kan ada roti berlapis-lapis gitu ya. Nah, saya misalnya saya sebagai pasangan ya yang sudah punya anak, tapi saya masih punya orang tua gitu ya. Jadi saya itu terjepit lah gitu ya. Karena saya harus memberi caring kepada orang tua saya dan juga pada anak-anak saya gitu ya. Dan ini akan menjadi burden kita gitu ya. Alhamdulillah anak-anak saya sudah besar gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya gitu, maaf, orang tua kalian ternyata masih punya orang tua, jadi kalian masih punya nenek kakek yang diurus, itu kalian masih muda, jadi akhirnya burdennya di orang tua kalian. Karena tentu saja mengurus orang tua dan anak-anak ini perlu waktu, meluangkan waktu, dan juga nanti secara finansial. Ya. Jadi jangan dikira bahwa mengurus lansia itu gampang-gampang aja.
ada beberapa hal yang kita harus siapkan secara finansial. Karena itu tadi ya. Nah, kemudian ini tadi penyakit kronis meningkat ya. Kita sudah apa namanya istilahnya pandemi penyakit kronis sebetulnya ya, meningkat terus. Dan ini kita hadapi pada lansia. Dan jangan lupa ada multimorbiditas. Artinya satu lansia itu mengidap beberapa penyakit. Jadi kalau Anda menghadapi pasien lansia, yaitu tadi keluhannya misalnya sakit kepala, oh mungkin dia hipertensi misalnya, tapi kita harus cari yang lain ada nggak gitu. Ya, karena ini tadi ini akan menjadi apa namanya input untuk kita nanti untuk memberikan terapi ya. Jadi bukan hanya hipertensinya yang kita terapi. Ya. Baik. Nah, ini juga mungkin beberapa kelompok sudah mengenal ya tadi dengan multimorbiditas tadi ya. Jadi kumpulan gejala atau masalah yang dialami oleh seorang pasien geriatri yang namanya sindroma geriatri yang kita kenal dengan 14I ya. Mungkin sudah ada beberapa kelompok yang sudah membahas. Jadi saya tidak akan membahasnya lebih detail ya. Jadi ini ya secara singkat ini kita ada imobilitas karena dia mudah jatuh, instabilitas juga karena dia mudah jatuh, incontinence ya, urin dan juga AOV, kemudian intellectual impairment, infeksi mudah infeksi, kemudian juga gangguan pendengaran dan penglihatan. Ini jelas akan menjadi input untuk kita. Infection, konstipasi tidak bisa ke belakang, BAB atau malah diare ya. Isolation, depression, karena dia merasa tidak dibutuhkan lagi ya, anak-anak udah semua keluar, nggak pernah kontak sama beliau gitu ya, jadi isolasi. Kemudian initiation, malnutrition, nanti mungkin akan dibahas oleh Dr. Gina. Malnutrition ini bisa undernutrition, bisa overnutrition gitu ya. Karena dia demand lupa, dia suka mengatakan saya belum makan, nanti dia jadi apa? Jadi teriritasi, pengen makan, itu juga akan menimbulkan masalah. Jadi makan terus, akhirnya dia obes. Impecunity, jadi poverty, kekurangan apa namanya sumber biaya ya, itu sering terjadi pada lansia. Iatrogenesis adalah penyebab dari berbagai macam penyakit yang dia derita dan biasanya nanti akan menyebabkan polifarmasi ya, jadi dia makan obat lebih dari 5 macam. Nah, ini kita sebagai dokter juga harus mengetahui. Insomnia, gangguan tidur, jelas, kemudian imun defisiensi ya tadi karena sudah tidak ada lagi cadangan energi untuk memperbaiki sel-sel imunitas sehingga mudah sekali sakit dan juga sekarang ini sudah banyak sekali ditemukan tiba-tiba ada penyakit imun ya, autoimun pada lansia nih. Karena kan umur harapan hidupnya makin berpanjang ya. Dan impotensi pada laki-laki ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dengan adanya perubahan demografis dan juga penyakit-penyakit kronis tadi yang multimorbiditas lansia dapat hidup berkualitas gitu ya. Baik. Nah, ini adalah definisi dari kualitas hidup menurut World Health Organization ya. Jadi kalau dilihat dari definisi ini, kualitas hidup adalah suatu persepsi individual. Sangat individual tentang posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan berdasar atas budaya dan nilai yang berlaku di mana mereka tinggal. Jadi sekali lagi ini persepsi individu ya. Gimana sih posisi mereka dalam kehidupannya gitu. Berdasarkan budaya dan nilai yang berlaku di mana mereka tinggal dan apa sih yang diinginkan di masa yang akan datang. Jadi hubungannya dengan tujuan hidup dia, ekspektasi atau ada kekhawatiran atau kepentingan gitu ya. Jadi karena sangat individual sekali, tentu saja kita susah ya mengukurnya gitu kan ya. Tapi alhamdulillah beberapa organisasi telah mengembangkan berbagai tools atau instrumen untuk mengukur secara kuantitatif. Ya, kalau dia terlalu individual nanti susah kita membandingkan satu dengan yang lain. Ya, nah mari kita lihat beberapa instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas hidup. Gitu ya. Ini adalah salah satu instrumen yang dikembangkan oleh RAND, gitu ya, namanya 36 item short form survey. Gitu ya. Kalau dilihat di sini kita bisa lihat ya, mereka itu mengukur dua dimensi utama, ya dua dimensi yaitu physical health dan mental health, gitu ya. Jadi betul-betul lebih ke arah kalau kita lihat pendekatan family medicine itu bio ya, lebih ke arah biopsychonya gitu ya, physical health dan mental health. Ini ada macam-macam item. Jadi misalnya scale-nya tentang
fungsi fisik, role physicalnya, bodily pain tentang pain, kemudian general health, vitalitas, kemudian social functioning, role emotional dan mental health. Ya, jadi dia lebih ke arah masalah kesehatan fisik, mental dan nyeri yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, gitu ya. Kita bisa gunakan ini subjeknya pasien ataupun juga masyarakat umum, dan ini bersifat self-reporting, gitu ya. Ini bisa digunakan untuk memonitor, mengakses dari outcome pada pasien-pasien dewasa. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini pada anak misalnya. Ya. Oke, ini adalah salah satu instrumennya. Kemudian yang kedua adalah dari Eurocall ya. Ini adalah untuk quality of life EQ5D. Ini lebih mudah dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Itemnya cuma 5 item gitu ya, hanya menanyakan tentang mobilitas, self-care, aktivitas sehari-hari, nyeri dan ansietas atau depresi ya. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai setting atau penyakit ya, atau survei populasi. Ya, jadi Anda bisa membuka website Eurocall, kemudian meminta misalnya kalau Anda nanti mau skripsi misalnya ya, atau mau meneliti kecil-kecilan, itu bisa meminta izin kepada Eurocall untuk menggunakan instrumen ini. 3 level dan 5 level itu maksudnya hanya kalau Likert ya, setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, itu 3 level. Kalau 5 level lebih besar lagi ya, lebih broad lagi gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah dari WHO ya, WHO Quality of Life. Ini disusun oleh WHO Group, dia juga self-reporting, subjeknya bisa pasien, populasi umum di berbagai setting, ya bisa kita lakukan. Dan yang keuntungan dari WHO ini adalah cross-culture approach, jadi dia bisa digunakan pada populasi-populasi seluruh dunia. Mengapa? Karena sudah diuji coba ke lebih dari 20 negara, ya, dengan berbagai bahasa. Dimensinya tidak hanya seperti yang sebelumnya tentang kesehatan fisik, mental, tapi juga well-being, gitu ya. Jadi ada hubungan banyak sekali dengan sosial ya, dengan komunitasnya, gitu ya. Kemudian bentuknya atau instrumen ini ada 3, jadi WHO 100, WHO Brave, ini yang lebih singkat daripada yang 100, dan WHO Old. Ini ada yang Old ini adalah untuk lansia dan merupakan suplemen. Jadi kalau Anda nanti mau survei kepuasan kualitas hidup lansia itu harus menggunakan yang Brave juga atau yang 100 ya. Dan ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini WHO Brave itu diterjemahkan oleh teman-teman di Fakultas Psikologi Unpad ya. Ini sudah tapi yang Brave-nya gitu ya. Ini sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia, Anda bisa download dan juga minta izin kepada Pak Fredrik Darmawan Purba ini ya. Apakah kita boleh menggunakan instrumen ini untuk mengukur kualitas hidup lansia misalnya. Nah, apa saja yang termasuk dalam WHO Brave ini? Terdapat 4 dimensi. Jadi ini persepsi dari lansianya ya. Jadi mereka survei gitu kepada di lansia-lansia di 20 negara lebih. Ternyata ada 4 nih yang keluar, yaitu fisik, psikis, hubungan sosial, dan lingkungan. Ini terdiri dari 26 item, 2 item umum, dan 24 item dimensi. Dan masing-masing dimensi mempunyai total score-nya tersendiri karena jumlah itemnya berbeda-beda. Nah, kalau dilihat misalnya yang fisik apa sih? Misalnya juga ditanyakan tentang umumnya ya, bagaimana kualitas hidup Anda menurut Anda, apakah Anda puas dengan kesehatan Anda gitu ya, itu secara umum. Kemudian masuk ke fisik misalnya adalah bagaimana sih sebetulnya adanya suatu nyeri gitu ya, yang dapat menghambat atau mencegah Anda untuk melakukan kegiatan misalnya gitu. Kemudian yang fisik lain misalnya pertanyaannya, seberapa banyak sih Anda membutuhkan suatu pengobatan ya secara medis supaya misalnya bisa berfungsi sehari-hari gitu ya. Kemudian pertanyaan fisik lain, apakah Anda mempunyai energi yang cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian juga seberapa baikkah Anda mampu untuk istilahnya get around tuh jalan-jalan gitu ya, melakukan aktivitas.
Kemudian juga di sini ditanyakan tentang kepuasan tidur gitu ya. Kemudian juga apakah bisa atau puas untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, daily living activities ya. Itu ya. Kemudian juga misalnya untuk yang apa namanya psikologis misalnya ya, puas biasanya seberapa puas Anda melakukan atau mengetahui tentang kapasiti Anda untuk bekerja. Ya, kadang-kadang kan cepat lelah gitu ya. Kemudian bagaimana apakah Anda puas atau enjoy ya, senang dengan kehidupan Anda. Kemudian apakah hidup Anda tuh bermakna apa tidak gitu ya. Bagaimana Anda bisa nggak berkonsentrasi gitu ya. Kemudian juga gimana nih, kadang-kadang kan kalau lansia tuh merasa maaf ya, aduh saya udah keriput gitu ya, terus saya jadi gendut misalnya gitu. Nah itu gimana nih perasaan psikologis mereka terhadap perubahan appearance ya, secara fisik misalnya. Kemudian juga apakah Anda puas terhadap diri sendiri gitu ya. Kemudian juga pertanyaan psikologisnya misalnya punya negatif perasaan yang negatif nggak gitu ya. Kadang-kadang kan lansia suka bersedih ya sendiri gitu karena itu tadi mungkin nggak pernah ditelepon sama anaknya, nggak pernah dikunjungi atau merasa kehilangan pasangan misalnya gitu ya. Nah itu pertanyaan psikologis. Kemudian social relationship itu misalnya apakah Anda puas dengan hubungan personal, jadi dengan pasangan ya biasanya. Kemudian ini yang ditanyakan ini pada orang dewasa. Jadi tentang bagaimana kepuasan dengan hubungan atau kehidupan seks gitu ya. Memang ini susah ya kita tanyakan ya. Kadang-kadang orang tuh nggak mau memberitahu, tapi ternyata pada lansia juga ada loh masalah hubungan seksual. Ya maaf ya, karena kalian kan udah mau jadi dokter nih ya, jadi saya kemukakan saja. Dan itu kita harus gali sebetulnya, karena ini bisa mempengaruhi kualitas hidupnya. Kemudian juga bagaimana kepuasan Anda terhadap support ya dari teman-teman misalnya gitu. Itu adalah social relationship. Kemudian lingkungan ya, ini yang bref nih ya. Bagaimana perasaan Anda tentang keamanan ya pada kegiatan sehari-hari. Jadi kalau di luar negeri itu banyak orang-orang yang terutama lansia tuh suka dirampok ya. Ada tuh ya karena dia hidup sendiri dan sebagainya. Jadi ini kita dari hasil survei ini atau dari instrumen ini ternyata dipertanyakan juga, dia merasa aman nggak sih gitu ya di lingkungan dia gitu ya. Kemudian juga bagaimana lingkungan fisik Anda tuh sehat apa enggak, yang tadi saya bilang ya, polusi dan sebagainya. Kemudian juga ini environment termasuk money ya, uang. Apakah kamu punya cukup uang nggak untuk bertemu dengan teman-teman? Kemudian juga adakah keberadaan ada informasi yang kalian perlu itu ya dari pada kehidupan sehari-hari. Jadi information itu penting. Jadi mungkin kalau di kita misalnya informasi tentang kesehatan misalnya. Kemudian juga apakah ada kesempatan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, leisure misalnya rekreasi, jalan-jalan dan sebagainya atau nonton gitu ya. Kemudian juga apakah Anda puas atau seberapa besar kepuasan Anda dengan kondisi di tempat tinggal Anda, living place gitu ya. Kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga transportasi. Gitu. Jadi ini semua ditanyakan untuk mengukur kualitas hidup lansia juga bisa ya. Jadi dari WHO Call-Brev. Nah, sekarang kita masuk ke WHO Call-Old-nya. Jadi kalau kita akan mengukur kualitas hidup lansia, itu yang BREF-nya juga harus diukur gitu ya. Yang tadi ya, yang ini nih juga harus diukur. Ini hanya suplemennya gitu ya. Ternyata untuk yang lansia itu ada banyak hal gitu ya yang tidak ditemukan pada orang dewasa ya. Apa sih yang dimensi-dimensi yang perlu ditanyakan atau dikembangkan pada instrumen WHO Old. Jadi ini juga sama ya, bisa multicultural. 6 dimensi yaitu kemampuan sensoris. Tadi kita sudah tahu bahwa ada penurunan kemampuan sensoris kan gitu ya. Kemandirian, kemudian kegiatan lampau sekarang dan yang akan datang, berpartisipasi dengan masyarakat, mati dan kematian. Jadi ternyata untuk lansia tuh ada nih rasa was-wasnya gitu ya. Dan ini bisa mempengaruhi kualitas hidupnya. Dan kebersamaan.
Ini ada 24 item dan masing-masing dimensi ini terdiri dari 4 item. Ya, total skornya seperti ini. Nah, jadi nanti akan kita lihat WO call out-nya. Kegunaannya adalah tentu membandingkan berbagai grup etnis, agama, dan geografi ya. Dan kita bisa evaluasi dari waktu ke waktu dari berbagai dimensi. Jadi misalnya kalau kita punya pasien datang lansia, kita cek gitu ya, kualitas hidupnya seperti apa, nanti 6 bulan kita cek lagi gitu ya. Bisa ya. Kemudian kita juga bisa melakukan semacam apa ya, penelitian gitu, hubungan penyakit atau risiko dengan kualitas hidup. Kita juga dari hasilnya bisa melakukan intervensi program atau masukan untuk kebijakan kesehatan. Nah, ini WHO Call Out ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kebetulan kami timnya, jadi ini saya ya, kemudian Dr. Guswan, ini juga dari IKM. Kemudian juga ini mahasiswa kami nih S2 IKM yang ikut membantu dalam menerjemahkan quality of life old ya instrument. Kemudian ini adalah translatornya ya, ada 2 orang. Nah, jadi kami melakukan terjemahan itu atau menerjemahkan quality of life ini pada tahun 2018 dan dilakukannya itu di Lembang ya. Jadi grup lansia ini kita wawancara dengan menggunakan instrumen yang sudah diterjemahkan, apakah mereka mengerti atau tidak gitu ya. Baik, dan ini sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, dan ternyata hasilnya bagus. Jadi kalau kalian mau menggunakan, nanti bisa menghubungi saya ya. Oke, dan ini adalah item-itemnya ya, 6 dimensi. Jadi pertama adalah tadi kemampuan sensoris. Ada 4 item, yaitu apakah gangguan pada indera ya, itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi boleh aja misalnya dia katarak nggak bisa lihat, tapi mempengaruhi kehidupan sehari-hari nggak gitu ya. Jadi tadi pertanyaan yang di awal, apakah dengan penyakit mereka bisa berkualitas nggak gitu ya? Ya bisa aja sebetulnya gitu ya. Dan kita taunya tentu kita harus ukur. Kemudian yang kedua adalah penurunan kemampuan indera mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Masalah dengan fungsi indera mempengaruhi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tingkat fungsi inderanya bagaimana? Ya, ini kita tanyakan untuk mengukur kemampuan sensori. Kemudian kemandirian. Ya, kemandirian itu ada 4 item juga. Apa saja yang ditanyakan? Bebas untuk membuat keputusan sendiri, mampu mengatur masa depan Anda sendiri, orang-orang di sekitar menghormati kebebasan Anda, mampu mengerjakan hal-hal yang disukai. Gitu ya. Kemudian kegiatan yang lampau sekarang dan yang akan datang, puas dengan kesempatan untuk terus mendapatkan sesuatu dalam hidup, menerima pengakuan yang layak Anda dapatkan dalam hidup, puas dengan apa yang telah Anda peroleh dalam hidup, bahagia dengan hal-hal yang diharapkan. Gitu ya. Kemudian berpartisipasi dengan masyarakat. Ini tadi ya, social participation. Memiliki cukup banyak kegiatan yang dilakukan setiap hari. Puas dengan cara Anda menghabiskan waktu. Puas dengan tingkat aktivitas yang dijalani. Puas dengan kesempatan yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat misalnya. Kemudian mati dan kematian. Ini tadi yang telah saya sampaikan bahwa ternyata di lansia itu ada nih item tentang mati dan kematian ya, karena merasa sudah dekat gitu ya umurnya. Kepedulian terhadap cara Anda menghadapi kematian. Khawatir tidak dapat mengatur kematian. Takut akan meninggal. Cemas akan merasakan nyeri sebelum meninggal ya. Dan yang terakhir adalah tentang kebersamaan. Merasakan kebersamaan dalam hidup, merasakan kasih sayang dalam hidup Anda, kesempatan untuk mencintai atau menyayangi, kesempatan untuk dicintai atau disayangi. Jadi pada lansia itu ada berbeda dengan orang dewasa. Kalau tadi kan yang orang dewasa ditanyakan tentang sex life ya. Kalau mereka udah nggak butuh gitu ya, tapi dia merasa dicintai atau mencintai orang lain gitu ya. Itu yang penting untuk sebagai salah satu komponen dalam kualitas hidup. Nah, ini kuesionernya saya lewat saja. Ini caranya bagaimana kita mengukurnya nanti. Nah, ini beberapa penelitian di kami ya untuk melihat bahwa kita bisa mengukur loh kualitas hidup di masyarakat kita. Jadi ini salah satu penelitian ya, ini oleh Agnia Rizky Hidayati. Itu di komunitas, tapi pada waktu itu karena yang WHO Call-nya old-nya belum diterjemahkan, kita menggunakan WHO Call Bref gitu ya.
Ini di salah satu kabupaten dan ternyata ini yang sedihnya bahwa lansia-lansia kita di masyarakat itu mempunyai skor yang rendah gitu ya. Cut off point-nya 60. Jadi rendah nih. Dan di setiap item itu ternyata rendah. Ya, ada beberapa item tuh rendah banget. Nah, ini tentu menjadi masukan untuk kita ya, bagaimana kita caranya meningkatkan atau meningkatkan kualitas hidup lansia di masyarakat ya. Ini juga lain, sebetulnya faktor risikonya apa sih gitu ya? Faktor risikonya terhadap kualitas hidup tadi gitu ya. Ternyata gitu ya, ini dibandingkan gitu ya, ternyata itu tadi umur, jadi makin dia tambah umur, itu kualitas hidupnya makin menurun. Status pernikahan juga demikian, yang artinya yang tidak menikah atau misalnya dia ditinggal ya suaminya atau istrinya, itu ternyata kualitas hidupnya menurun. Kemudian juga level pendidikan, makin rendah pendidikan, ternyata kualitas hidupnya makin jelek gitu ya. Nah ini contoh kalau kalian nonton tadi malam, kalau saya tuh nonton insert ya, ada suatu artis yang udah senior namanya Nani Wijaya ya, itu terkenal sekali zaman, wah tahun berapa tuh, 70-an, 60-an gitu. Dalam waktu 2 tahun dia menjadi kurus banget gitu, karena dia baru saja ditinggal, atau bukan baru, 2 tahun terakhir ini dia ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi kualitas hidupnya menjadi jelek ya, karena itu tadi status marital tadi ya. Kemudian ini kita juga bisa membandingkan nih ya, jadi antara panti bereda, jadi lansia-lansia yang tinggal di panti bereda dan di komunitas. Ini juga mahasiswa kami, ini mahasiswa S1 FK Unpad ya, Nadia ini. Dan ternyata hasilnya adalah kualitas hidup di panti bereda itu lebih rendah daripada di masyarakat. Nah ini juga masukan untuk kita sebetulnya ya, sebagai dokter nih. Berarti kita harus melakukan intervensi apa nih supaya di panti bereda itu kualitas hidup lansianya menjadi lebih baik ya. Ini hasilnya, saya lewat saja. Kemudian juga kita punya program di puskesmas. Kalau ada yang sudah pernah ke puskesmas kan ada beberapa kelompok mungkin atau belum saya nggak tahu. Itu ada program Prolanis namanya ya. Prolanis, program pengendalian penyakit menular di puskesmas. Ini juga diteliti menggunakan kualitas hidup tadi. Jadi dua instrumen, BREF dan OAT. Apakah program Prolanis tersebut efektif tidak gitu ya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak gitu ya Dokter Dani. Karena yaitu mungkin program Prolanis yang dari BPJS itu hanya ya pengendalian hipertensi gitu ya, DM gitu ya. Tapi untuk peningkatan kualitasnya belum. Dan apa sih prediktornya? Ternyata status penyakit dan adanya depresi gitu ya. Nah, jadi itu yang apa namanya kita bisa berikan masukan nih kepada BPJS sebetulnya ya, bahwa dengan mengukur kualitas hidup ternyata kita bisa melakukan perubahan kebijakan sebetulnya ya. Oke. Ini lain lagi hubungannya dengan penyakit gitu ya. Jadi ini juga ini kakak kelas Anda nih di S1 ya, FK Unpad sekarang udah jadi dokter. Insomnia, gangguan tidur dan kualitas hidup gitu ya. Nah, jadi ternyata di lansia itu proporsi insomnia cukup tinggi loh, 36,7% gitu ya. Dan ternyata ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi ada hubungannya nih, ada relasinya ya, korelasinya antara insomnia dan kualitas hidup. Walaupun penelitian ini hanya cross sectional. Jadi kita juga belum tahu apakah kualitas hidupnya yang jelek menimbulkan insomnia atau insomnianya menimbulkan kualitas hidupnya jelek gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menghadapi lansia, jadi ada dari WHO juga adanya Integrated Care for Older People ya. Kita itu selain mengakses lansia secara fisik, mental, kita juga harus mengukur kualitas hidup dia. Ya, karena apa? Karena dengan kita mengetahui kualitas hidupnya, kita bisa ini ya, bisa menyusun ya tujuannya melakukan pelayanan tuh apa sih gitu ya, dan mengembangkan atau merencanakan pelayanan yang akan kita berikan secara multidisiplin. Kita nggak bisa hanya dokter aja. Nanti tentu saja kita bisa lakukan implementasi dan kita lakukan monitoring. Ya. Dan yang penting adalah tadi sudah dibahas banyak ya tentang social participation. Ini penting juga gitu ya. Nanti ini coba saya memperlihatkan ini ya, maaf. Ini juga salah satu kakak kelas Anda udah jadi dokter. Ternyata gitu ya,
ini apa namanya, banyak sekali demensia nih di masyarakat. Itu hampir 35,3%. Dan ini ya demensia ini kenapa bisa banyak? Ternyata faktornya yang utama adalah social participation. Dia partisipasi sosial. Artinya kalau kita berhadapan dengan lansia tadi, jangan lupa dalam memberikan apa ya, planning itu kita juga harus mengengage lansia itu ke sosialnya, ke peer-nya atau ke masyarakatnya. Karena itu bisa mengurangi apa namanya, kejadian demensia atau kejadian yang lainnya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan ya pada setiap kesempatan bahwa lansia itu tentu dia punya kompeten kan untuk berpartisipasi. Bagaimana kita tahu? Ya tadi kita mengukur segala macam termasuk kualitas hidupnya. Tetapi masyarakat juga harus siap gitu ya. Apakah ada nggak lembaga-lembaga atau kumpulan-kumpulan di masyarakat yang memungkinkan si individu ini berpartisipasi gitu ya. Kalau misalnya individu udah semangat, tetapi ternyata di masyarakatnya nggak ada. Ya, padahal tadi sudah dijelaskan bahwa partisipasi sosial itu menjadi suatu prediktor dia juga supaya dia bisa berkualitas. Ya. Tadi ini sudah. Oleh sebab itu kita mengatakan successful aging atau lansia yang berkualitas itu pertama adalah tentu kita meminimize risk and disease ya dan disabilitas dengan tadi mengukur ya kualitas hidup dari segi fisik dan mental. Kemudian jangan lupa memaintain fisik dan cognitive function-nya ya. Paling repot nih kalau fungsi kognitif ya. Dia demensia. Nah, ini ada apa namanya salah satu staf kami di IKM yang mempunyai lansia sekarang sudah meninggal ya Dokter Dani, bapaknya lupa cara jalan, kebayang nggak? Dia lupa cara jalan, itu akan menjadi burden ya, kan family-nya pusing kan gimana nih caranya ya, berarti kan harus di kursi roda, harus mengangkat dia kalau mau ke kamar mandi dan sebagainya, dia lupa caranya ya. Padahal secara physically yang lainnya oke gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentu terus-menerus engage with life atau with social life gitu ya. Itu menjadi penting. Nah, sekali lagi ini age is just a number ya tadi umur itu usia itu hanya number, tapi bagaimana kita mengisinya jadi menjadi tua itu merupakan sesuatu yang pasti, cepat atau lambat ya tergantung dari kita, tapi menjadi sehat dan bahagia adalah merupakan suatu pilihan ya. Dan terakhir ini adalah orang tua saya ya, pada waktu bapak saya masih hidup bahwa kita bisa banyak belajar loh dari lansia. Karena lansia-lansia kita atau orang tua kita atau kakek nenek kita itu menjadi apa ya, laboratorium ya. Laboratorium bagaimana kita menata hidup kita supaya kita nanti menjadi tua juga mungkin lebih sehat dari orang tua kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Dokter Dani. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Sharon ya. Boleh kita berikan aplaus virtual buat Dokter Sharon. Silahkan kasih emoji reaction ya buat Dokter Sharon, ini luar biasa ya. Itu tadi yang saya ceritakan tuh, beliau omanya Dokter Sharon usianya 98 ya Dok ya sekarang ya? 98. 98 tahun, masih terlihat cantik dan terlihat sangat bahagia ya. Nah ini mungkin jadi salah satu pertanda ya adik-adik sekalian bahwa Dokter Sharon bisa memperlakukan orang tuanya dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup lansia yang berusia 98 tahun tadi. Ya, adik-adik sekalian tadi sudah banyak dibahas oleh Dokter Sharon berkaitan dengan kualitas hidup lansia, bahkan instrumen-instrumen apa saja yang bisa digunakan oleh adik-adik sekalian untuk menilai bagaimana kualitas hidup lansia, dan bahkan kalau ada yang mulai tertarik nih meneliti, nah nanti bisa kontak Dokter Sharon ya, bisa jadi skripsi ya Dok ya, itu ya nanti Bisa. adik-adik sekalian. Baik, nah adik-adik sekalian bicara berkaitan dengan kualitas hidup, salah satu juga yang berpengaruh besar dalam kualitas hidup lansia tentunya juga pemberian nutrisi pada lansia ya. Ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup lansia, dan dalam kesempatan ini kita juga akan bawakan topik tersebut yang insya Allah akan dibawakan oleh senior saya juga nih, Dr. Gina sudah hadir di tengah-tengah kita Dok ya. Dr. Gina Megawati, Magister Kesehatan. Beliau juga saat ini sedang menempuh pendidikan S3 ya Dok ya di Unpad, berkaitan dengan gizi juga. Dan pada pagi hari ini Dr. Gina juga siap berbagi bersama kita berkaitan dengan pentingnya nutrisi yang baik pada lansia ya.
Nah, bahkan juga ke depan kalau tidak salah nanti adik-adik juga akan ada skill-nya nih, skill labs-nya berkaitan dengan pemberian nutrisi ya atau meal planning nanti yang akan diajarkan juga. Jadi sekarang silahkan disimak dengan baik dan untuk tadi yang punya pertanyaan buat Dokter Sharon ditahan dulu sebentar, nanti kita akan diskusikan itu semuanya setelah Dokter Gina selesai menyampaikan materinya. Baik Dokter Gina, silahkan waktu dan layar saya berikan kepada Dokter Gina. Baik, terima kasih Dokter Dani. Suara saya cukup terdengar kah? Jelas sekali. Jelas, baiklah. Ini pada pegel nggak? Butuh sedikit peregangan? Silahkan, kalau mau berdiri dulu boleh, mau gerak-gerak dulu boleh gitu ya. Karena katanya setiap 20 menit kita duduk itu enzim yang mengatur kolesterol dan sebagainya menurun katanya. Beberapa penelitian menyatakan hal tersebut. Oke, enggak silahkan ya. Saya mulai ya. Saya izin share screen ya Dokter Dani ya. Boleh silakan Dok. Enggak, sebentar. Punten, apakah sudah terlihat? Ya, kelihatan Dokter Gina, tinggal di full screen. Nah, sip. Oke. Oke, sudah full screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dalam SCAR yang dari Academic Club Family Medicine. Seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Sharon, sudah memberi wawasan cukup banyak ya tentang lansia gitu, itu luar biasa sekali gitu. Kemudian saya hanya menambahkan sedikit, bagian sedikit gitu seperti yang disampaikan oleh Dr. Dani tadi bahwa ini juga berkaitan dengan quality of life pada lansia. Nah, saya ikutan mau mengenalkan diri dulu. Kalau Dr. Sharon tadi pengalamannya banyak sekali, kalau saya mainnya yang banyak Dok. Jadi sama ya, saya pencinta Universitas Pajajaran ini dari sejak sarjana kedokteran sampai pendidikan sekarang yang sedang dijalani, semua dilakukan di Unpad. Saya angkatan 96, jadi agak jauh generasinya sebetulnya dengan Dokter Dani. Jadi saya di tengah-tengah nih gitu antara Dokter Sharon dan Dokter Dani. Lalu pengalaman pekerjaan sebetulnya dulu saya PTT-nya di rumah sakit kebetulan waktu itu. Kemudian habis dari rumah sakit ke klinik sampai sekarang gitu udah kurang lebih sekitar berapa tahun ya 14-15 tahun. Kemudian baru masuk ke Unpad gitu. Waktu itu saya sempat ditarik ke Humas, makanya saya membantu Dokter Dani waktu pas lulus tuh ada bukunya ya. Dokter Dani itu hebat sekali. Pas lulus sudah menyiapkan sebuah buku gitu dan itu launchingnya dulu kebetulan saya bantu. Lalu sisanya sih saya banyak main ya seperti selalu saya bilangkan ke mahasiswa saya ikut ini itulah gitu banyak gitu. Termasuk sebetulnya minat saya juga masalah edukasi sebetulnya gitu ya. Dan ngotak-ngatik gambar lah gitu, desain-desain grafis, web kayak gitu-gitu. Itu mah hobi saja sebetulnya sampingan. Baik, kita masuk ke materi utamanya. Sebagai pengantar, lansia ini sangat berhubungan dengan malnutrisi. Tetapi penyebab malnutrisinya tuh banyak sekali gitu, multifaktorial. Jadi banyak penyebab dari malnutrisinya. Tadi sebetulnya hampir sama ya dengan penelitian yang Dr. Sharon sampaikan bahwa di panti perawatan itu kondisi lansia itu banyak yang mengalami malnutrisi. Jadi kalau secara umum gitu sebetulnya bervariasi antara 1 sampai 24% sampai 25% lah pada lansia itu mengalami malnutrisi. Tapi kalau kita lihat di tempat perawatannya misalnya di panti perawatan tadi panti Aureda gitu 50%-nya itu mengalami malnutrisi sebetulnya. Kemudian di rumah sakit juga hampir sama ya angkanya sekitar segitu. Jadi lansia yang sedang dirawat di rumah sakit juga 40% mengalami malnutrisi. Ini menjadi concern karena nutrisi yang baik itu tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Dani dan Dr. Sharon sebelumnya, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pada lansia tersebut. Nah, sekarang penyebab malnutrisinya apa sih gitu? Tadi disebut multifaktorial kan? Ini sebetulnya sejalan dengan konsepnya FAMED gitu ya bahwa kita memandang dari 3 sisi gitu. Pada lansia juga malnutrisi itu terjadi karena adanya faktor-faktor ini gitu. Karena adanya perubahan faktor fisiologis, secara biologisnya seperti apa itu terjadi perubahan. Secara psikologis juga itu sangat mempengaruhi sekali kondisi
malnutrisi rata-rata itu gara-gara lost appetite gitu ya, lansianya tidak ada nafsu makan gitu. Secara psikologis banyak yang sangat mendukung terjadinya kondisi tersebut. Kemudian juga kondisi sosial itu juga sangat mempengaruhi tentang penyebab malnutrisi pada lansia. Jadi seperti kita ketahui dengan bertambahnya usia itu akan ada perubahan-perubahan secara fisiologis, dan saya yakin adik-adik mahasiswa ini sudah cukup baik gitu ya, kemarin yang presentasi juga sudah cukup memahami tentang adanya perubahan-perubahan fisiologis itu apa, akibatnya karena apa gitu. Selain itu juga harus dipikirkan tadi bahwa pada lansia ini banyak penyakit penyerta ya, jadi selain masalah metabolic disease gitu juga ada masalah kanker cukup banyak, Alzheimer, Parkinson gitu. Dan akibat penyakit-penyakit penyerta itu lansia juga akhirnya mendapatkan biasanya polifarmasi gitu ya, cukup banyak tuh obat-obatan. Dulu waktu saya koasistensi itu saya sering perhatikan gitu ya, oma opa itu suka ada kayak jalan-jalan dari poli gitu ya, jadi jadwal kontrol ke poli jantung, habis dari poli jantung nanti ke poli endokrin, ke poli mana, pulang dari rumah sakit tuh bawa obat tuh sekresek gitu, banyak banget gitu ya obatnya yang dibawa. Saya nggak kebayang itu bagaimana rasanya gitu di perutnya, di lidahnya gitu, dan itu sangat berpengaruh juga terhadap hilangnya nafsu makan pada lansia gitu ya. Lalu kemampuan kognitif dan kemampuan fungsionalnya itu juga sangat berpengaruh, berkaitan dengan bagaimana cara memasak, kemudian mampu tidaknya menyiapkan makanan, itu pada kondisi itu juga berkaitan dengan kondisi malnutrisi. Kemudian tadi ya salah satu juga yang disebutkan Dokter Sharon tadi bahwa kalau lupa kadang-kadang lansia juga suka ngerasa begitu, ngerasa, "Oh saya belum makan," padahal sudah gitu. Jadi malnutrisi kan memang ada 2 titik ya, jadi bisa kelebihan, bisa kekurangan gitu. Kadang-kadang lansia-lansia yang kelebihan juga karena dia ngerasa belum makan, makan lagi gitu, jadi overeating gitu ya. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa secara psikologis ini sangat berpengaruh juga gitu terhadap kondisi dari malnutrisinya. Jadi lifestyle-nya, perubahan lifestyle, sama beberapa penelitian yang cukup banyak belakangan ini muncul gitu di publikasi tentang kesepian ini gitu ya. Lansia merasa kesepian gitu. Jadi ada beberapa penelitian yang mencoba menghubungkan antara eating alone dengan kualitas hidup dan malnutrisi ini gitu. Jadi ternyata mereka yang makan sendirian gitu, yang terutama pasangannya tidak ada karena bercerai atau karena meninggal gitu, kemudian anak-anak juga sudah kemana, jadi dia tinggal sendirian, itu sangat berpengaruh terhadap appetite-nya gitu ya, terhadap nafsu makannya. Lalu rasa isolasi tadi yang sempat Dr. Saron sampaikan tentang kondisi dengan sosial dan sebagainya. Hal ini cukup mencuat ketika awal-awal pandemi kemarin ya, awal-awal pandemi Covid ketika kita membatasi betul gitu lansia untuk karena merupakan bagian yang berisiko tinggi gitu, kemudian beberapa merasakan bahwa sangat terisolasi gitu. Dan ini berpengaruh dengan kondisi secara umum juga terkait dengan masalah kemampuannya untuk memenuhi nutrisi. Lalu juga kita ketahui bahwa pada lansia angka kejadian ansietas dan depresi juga cukup tinggi. Nah, secara sosial, level sosial ekonomi itu mempengaruhi tuh, kondisi malnutrisi atau tidaknya. Jadi riwayat pekerjaan sebelumnya, lalu berapa banyak sih yang dia keluarkan, expenditure yang dia keluarkan untuk, mengakses makanan gitu ya, tempat tinggal antara, perkotaan dan pedesaan, terus tadi masalah tidak ada pasangan, tidak ada lingkungan sosial khusus, dan pendidikan itu sangat berpengaruh juga ternyata terhadap penyebab dari malnutrisi ini. Ini berkaitan dengan bagaimana lansia mampu memasak gitu, dan juga kemampuan memilih makanan-makanan yang sehat gitu. Itu sangat berpengaruh ya sosial ekonomi. Karena kalau misalnya adik-adik pernah coba lihat gitu ya, makanan sehat itu agak identik dengan agak mahal gitu ya. Walaupun sebetulnya kita bisa mengubah tidak menjadi begitu. Kita bisa makanan sehat yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi tapi tetap sehat gitu. Nah, beberapa kalau yang dilabeli makanan sehat itu biasanya suka butuh apa namanya, mengeluarkan uang cukup banyak. Nah, ini saya ambil dari slide-nya Dokter Siska ya, penyebab malnutrisi pada lansia itu kalau disingkat ini bisa ada kayak ini, Milson atau Wills gitu ya untuk ngapalinnya. Jadi berkaitan dengan medikasi, dengan tadi problem emosi, anoreksia,
lalu ada paranoid segala macam, gangguan menelan gitu ya, masalah gigi, nggak punya uang buat beli makanannya gitu. Kemudian masalah demensia, hormon, masalah lambung, masalah terkait dengan makan, eating problem. Lalu ini juga ya kadang-kadang kan lansia itu karena punya komorbid penyakit, terus apalagi misalnya komorbidnya terkait dengan masalah hipertensi dan sebagainya gitu. Garam sangat dibatasi gitu sampai akhirnya kerasa nggak enak. Udah mah tes batnya berkurang, garamnya nggak ada rasa, restriksi makanan cukup ketat, itu sangat menyebabkan turunnya asupan makan pada lansia. Juga masalah sosial tadi. Nah, kalau kita lihat ini hanya review saja gitu perubahan fisik pada lansia itu pada saluran cerna, ada rongga mulut, lambung, duodenum, yuyunum, dan kolon. Pada rongga mulut seperti kita ketahui bahwa gigi gerigi itu kan mulai berkurang ya dengan bertambahnya usia. Kadang ada lansia-lansia memang tidak sanggup untuk pakai gigi palsu. Kalaupun ada gigi palsu itu tuh nggak nyaman sekali makannya gitu ya. Jadi pasti akan ada adaptasi terhadap hal tersebut. Kemudian dengan bertambahnya umur, saliva juga berkurang. Itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan makan dan rasa. Dan tes bat kita tuh yang bikin rasa enak gitu, itu juga menurun dengan bertambahnya usia, itu tes batnya kurang. Jadi rasa makanan yang kerasa enak gitu yang bikin kita makan banyak juga itu jadi sangat berkurang. Kemudian sekresi asam lambung menurun, evakuasinya lambat. Jadi lansia kadang-kadang suka cenderung nggak mau makan gitu, kayak masih kenyang gitu ya. Jadi kalau tanya misalnya kayak saya nanya ke mertua saya atau ke mertua saya sih terutama, "Makan Mbah, antar ah, masih kenyang," gitu. Ini bisa diakibatkan karena ini, sekresi asam lambungnya menurun. Lalu jumlah fili dan aliran darah pada usus juga berkurang sehingga zat gizi kurang tercerna. Nah, terus bolus makanan juga jadi kurang encer. Di kolon biasanya makanan masuk kolon belum tercerna, jadi kurang minum, kurang serat. Nah itu suka jadi masalah juga, jadi konstipasi gitu, itu sering sekali. Dulu waktu saya sempat dinas di IGD itu ada satu lansia yang rajin datang ke IGD untuk minta dihuknah gitu, supaya fesesnya bisa keluar gitu. Karena sangat sulit dia terkait dengan ini ya, konstipasinya agak parah gitu. Gitu. Kemudian sistem saraf juga ada refleksi menurun, panca inderanya juga menurun. Kardiovaskuler sudah jelas akan terjadi gangguan ya, penghantaran zat gizi dari usus dan O2 dari paru ke organ juga menurun. Kemudian masalah lainnya berkaitan adalah komposisi tubuh. Massa ototnya berkurang karena sabut ototnya berkurang dan mengecil. Selain itu lemak subkutan juga berkurang, lemak intraabdominal dan antar ototnya malah bertambah gitu ya sesuai dengan bertambah usia. Abdomen plasma juga berkurang, lemak plasma yang bertambah, lalu terjadi perubahan komposisi tulang, perubahan komposisi air dalam tubuh kita sesuai dengan pertambahan usia. Nah, akibatnya dari perubahan fisik ini, tadi ya, daya kecerapnya pasti akan berkurang. Terus mulutnya kering, karena salivanya tadi kurang kan, salivanya turun. Ini bisa karena memang secara fisiologis terjadi, selain karena masalah fisiologis terjadi, juga karena masalah obat-obatan tadi gitu. Lalu juga banyak lansia yang mengeluhkan tentang dispagi, jadi nyeri ya nelannya gitu, makanan sulit masuk ke dalam lambung. Terus karena tadi bermasalah dengan gigi gerigi, makanannya jadi kurang dikunyah, makanan masih kasar masuk ke dalam perut dengan cepat, jadinya keluhan lansianya nanti akan malas makan. Kemudian sekresi asam lambung yang berkurang juga ini menyebabkan faktor risiko terjadinya anemia defisiensi. Tadi evakuasi makanan yang lambat, jadi merasa kenyang terus, jadi malas makan. Daya cerna juga menurun karena sekresi empedu, enzimnya juga menurun. Lalu pada lambung juga pH-nya tinggi ya, jadi kurang HCl-nya. Lalu perubahan komposisi air tadi pada tubuh, kandungan air pada lansia ini menurun bisa sampai kurang dari 60% dari berat badan. Jadi lansia ini mudah dehidrasi gitu, mudah dehidrasi dan tidak tahan perubahan suhu. Jadi lansia-lansia yang menunaikan ibadah haji gitu dengan suhu yang tiba-tiba tinggi itu lebih tidak tahan dibandingkan dengan yang usianya lebih muda. Selain itu ada perubahan komposisi tulang, seringnya karena osteoporosis gitu, itu bisa menyebabkan tubuhnya jadi bungkuk, lalu tulangnya bengkok, mudah patah, sakit sendi dan sebagainya.
Dan harus diingat bahwa masalah metabolisme pada lansia itu rendah karena tadi ya hormon masa ototnya mengecil. Jadi masalah metaboliknya juga turun, lalu hormon tiroksinya juga berkurang. Penggunaan energi untuk aktivitas fisik menurun karena lansia malas bergerak tadi akibat kekurangan otot, kekuatan ototnya berkurang, daya melihatnya menurun sama sakit. Nah, selain masalah biologis tadi, ini dari rekomendasi dari ESPEN ya, ESPEN guideline, jadi dari European ya. Nanti boleh dibaca lebih lanjut tentang ini, free access kok, ini bisa di-download dengan open access ya. Jadi masalah-masalah yang tadi kembali masalah ini, masalah depresi, kemudian tadi ya loneliness, social isolation itu, poverty itu juga ngaruh banget gitu ya terhadap malnutrisi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah lansia tersebut mengalami malnutrisi atau tidak gitu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan screening. Kita melakukan screening untuk mengetahui apakah dia memiliki risiko dari malnutrisi atau tidak. Screening ini kita akan melihat apakah adanya penurunan status nutrisi, apakah adanya pengurangan intake dari asupan dari lansia, sama apakah ada peningkatan kebutuhan terkait dengan penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu pada lansia. Tools untuk screening itu banyak. Ada beberapa yang bisa digunakan. Kalau ESPEN sebetulnya merekomendasikan menggunakan ini mini nutritional assessment atau MNA. Menurut ESPEN ini tuh cukup efektif untuk screening sama evaluasi risiko malnutrisi. Dia terdiri 4 area berhubungan dengan antropometrinya, klinikal statusnya seperti apa, kondisi kesehatannya, penyakitnya apa, obatnya seperti apa, psychological testnya seperti apa, lalu neuropsikososial dan sebagainya, dietary assessment-nya juga ada, lalu persepsi terhadap kesehatan dan nutrisi pada lansia tersebut. Tetapi bisa juga menggunakan tools-tools yang lain gitu ya, bisa pakai malnutrition screening, bisa juga pakai NRS gitu. Jadi kalau baca di jurnal mungkin ada beberapa yang menggunakan tool screening yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang pakai MNA, ada yang pakai MUST gitu, MAS atau pakai NRS. Nah, setelah kita menggunakan screening tersebut, nanti kesimpulannya hanya ada bahwa dia punya risiko atau tidak gitu terhadap malnutrisi. Kalau misalnya tidak ada, berarti sudah oke. Sejauh ini sudah terpenuhi kebutuhan lansia tersebut. Tapi jangan lupa di-screening ulang. Jangan mentang-mentang ngerasa sudah oke gitu, terus udah aja gitu ya, nggak dicek lagi. Karena kondisi kita kan dinamis ya, kondisi lansia juga dinamis. Jadi di-screening ulang secara periodik. Itu sekitar 3 bulanan biasanya yang disarankan untuk di-screening ulang. Nah, kalau misalnya setelah di-screening ulang ternyata ada masalah, berarti kita langsung melanjutkan dalam bentuk assessment bagaimana status nutrisinya saat ini. Kemudian kita akan melihat tentang ada tidaknya defisit dari nutrisi tersebut dengan melihat intake, dengan monitoring intake ya, asupan, kebutuhannya sesuai atau tidak dan sebagainya. Dan yang penting ini mengidentifikasi penyebabnya gitu. Jadi underlying disease-nya atau kondisi yang menyebabkan terjadinya malnutrisi tersebut itu harus teridentifikasi gitu. Jadi tidak melulu seperti kita tahu kan bahwa kondisi malnutrisinya tidak melulu gara-gara misalnya masalah biologisnya gitu. Kita harus mengidentifikasi dengan 3 faktor tadi gitu ya. Lalu tentukan apakah dia malnutrisi atau ada resiko dari malnutrisi. Jika ada, maka kita akan menentukan goals-nya gitu ya. Bagaimana intake-nya, bagaimana harusnya tercapai berat badannya, BMI-nya. Lalu melakukan intervensi dengan ada plan khusus terkait dengan intervensi pada saat itu. Kita harus memastikan bahwa intake-nya adekuat sama pengobatan untuk tadi atau mengatasi masalah yang mendasari hal tersebut itu apa gitu ya. Nah, kemudian monitoringnya apakah tercapai atau tidak. Jika iya, bahkan nanti kita akan masukkan lagi dalam periodik screening per 3 bulan. Kalau tidak tercapai, makanya dievaluasi ulang, dilakukan update tentang tujuannya dan sebagainya. Oke, ini contoh MNA tadi ya, contoh alat screening gizinya. Yang sederhana ini MNA ini sudah ada yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya melihat asupan berkurang tidak selama 3 bulan terakhir. Lalu penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir seperti apa? Mobilitasnya bagaimana?
Apakah menderita tekanan psikologis atau penyakit berat dan 3 bulan terakhir? Apakah ada gangguan neuropsikologis? Apakah indeks massa tubuhnya seperti apa? Diklasifikasi di sini. Ada beberapa pemeriksaan antropometri gitu ya. Jadi lanjutannya seperti yang tadi dalam flowchart tadi ya. Nah, kebutuhan dari aging pada usia lansia ini yang harus diperhatikan tetap masalah energi, protein, karbohidrat, kemudian dalam karbohidrat ini juga terkandung masalah fiber ya. Laki-laki lebih tinggi sedikit kebutuhan fibernya, lalu lemaknya seperti apa, butuh berapa banyak dari total kalorinya, bagaimana kebutuhan vitamin dan mineralnya, kebutuhan vitamin apa saja, terkait dengan vitamin B12 tadi ya, terkait dengan masalah asam lambung, kemudian juga vitamin D itu juga cukup harus diperhatikan, folat, kalsium, potasium, sodium, zinc, dan air yang jangan lupa. Nah, air ini sangat penting terkait dengan masalah dehidrasi. Nah, energi, kebutuhan total energi lansia kan sebetulnya rendah ya tadi karena basal metabolik dan aktivitas fisiknya menurun. Bisa kita pakai rumus ini secara umum gitu bahwa pria itu kebutuhannya sekitar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, wanita beda dikit gitu ya 23 sampai 28. Komposisi energinya itu, kebutuhan energi tadi ini, komposisinya dipenuhi dari makronutrien ini, karbohidrat, protein, dan lemak. Tetap pada lansia juga sama seperti halnya pada dewasa ya, kebutuhannya tetap karbohidrat menjadi setengahnya gitu, setengahnya lebih sedikit gitu terbutuhinya oleh karbohidrat. Tetapi yang perlu menjadi concern adalah pilihan jenisnya gitu ya. Jadi konsepnya adalah karbohidrat kompleksnya yang harus lebih banyak dibandingkan dengan sederhananya gitu ya. Jadi karbohidrat itu sejauh ini tidak haram gitu ya. Kadang-kadang suka ada persepsi bahwa enggak boleh sama sekali makan karbohidrat, sebenarnya tidak. Yang penting adalah pilihan jenisnya gitu yang harus dipilih. Kemudian pada lansia ini protein agak meningkat nih kebutuhannya bisa sampai 0,8 sampai dengan 1 gram. Protein. Jadi sekitar 20% kebutuhan energi yang tadi ini dipenuhi dari 20%-nya dari protein. Sekitar 20% sampai 25%-nya dari lemak. Ini juga sama, lemak juga tidak boleh dihilangkan sama sekali, tapi pilihlah lemak yang baik, jenisnya yang dipilih. Lalu dari mana sih bahan makanan sumbernya? Ini mereview sedikit ya, karbohidrat kompleks itu beras bisa ya dari kentang, umbi-umbian gitu ya. Kalau untuk lansia boleh dalam bentuk tepung seperti roti, mie, bihun yang mudah dicerna gitu. Nasi, bubur atau dalam bentuk tim atau kentangnya dibuat jadi puree gitu. Jadi agak dihancurkan yang mudah untuk dicerna. Mungkin pilihan karbohidrat sederhananya terkait gula atau madu. Tapi ini juga diperhatikan tentang penyakit komorbidnya. Jika lansia mengalami penyakit komorbid yang terkait dengan metabolisme karbohidrat gitu ya, misalnya diabetes mellitus gitu. Nah, ini kita perlu sesuaikan kebutuhannya. Ini dalam konteks bahwa lansianya tanpa komorbid gitu ya. Lalu protein itu ada 2 ya, protein hewani dan nabati. Dan ini harus terpenuhi dua-duanya. Karena mereka saling melengkapi. Jadi asam aminonya saling melengkapi gitu. Kadangkala lansia itu sudah pertama karena merasa bahwa sulit mencernanya daging protein hewani itu, yang kedua merasa bahwa itu tidak baik buat dia gitu ya. Jadi maksudnya terkait dengan kolesterol lah, terkait dengan apa dan sebagainya. Ini sering sekali protein hewani pada lansia intake-nya kurang bagus gitu dengan asumsi-asumsi tersebut. Jadi sebisa mungkin kita tetap menyeimbangkan antara protein hewani dan nabati. Tapi harus diingat usahakan untuk mencari protein hewaninya yang sedikit lemak. Jadi pilihannya misalnya ya pada daging pada ayam misalnya ya, kita memilih untuk lansia diberikannya daging dada gitu. Jangan diberikan daging yang banyak kulitnya gitu, yang gurih-gurih atau kulit pada paha gitu ya, atau dada atas, atau malah tunggir gitu, atau kepala gitu, atau ceker gitu. Jadi pilihannya adalah yang sedikit lemak gitu. Kemudian
juga pikirkan termasuk dalam protein ini adalah putih telur boleh dimasukkan gitu. Itu hampir tanpa energi sebetulnya putih telur itu ya. Dan susu. Jika lansianya tidak mengalami gangguan dari laktos intolerance karena kadang-kala pada lansia itu juga terjadi perubahan mikrobiota ya. Jadi lansia lebih mudah diare gitu karena si mikrobiota ususnya terganggu. Nah, kalau tidak terganggu gitu masih oke gitu minum susu, boleh kita tambahkan susu. Sebetulnya itu akan sangat membantu untuk menambah intake dari protein hewani. Lalu nabati ya sama tadi seperti tahu, tempe, kacang gitu dan sebagainya. Ini paling dipikirkan tentang kemungkinan terjadinya kalau ada komorbid terkait dengan masalah gout ya, asam urat tinggi gitu. Kemudian pada lemak, minyak goreng digunakan secukupnya. Hindari makanan sumber lemak yang ini, lemak dalam daging, makanan yang menyerap banyak minyak. Jadi lansia tuh baiknya udah nggak lansia aja sebetulnya, dari kita sekarang juga baiknya itu udah nggak usah lah gitu terlalu banyak makan begini nih, keripik, kerupuk, tempe kering, dendeng, emping gitu ya. Kalian sambil belajar, aduh kayaknya pengen nyemilnya emping gitu ya, nyemilnya buah aja lah gitu. Atau diganti minum yang agak banyak gitu ya. Oke. Terus ini makanan kolesterol tinggi, jadi kayak jeroan, otak, kuning telur gitu ya, ginjal, lidah, buntut, kaki itu sebaiknya sudah tidak dikonsumsi oleh lansia gitu. Oke, sumber vitamin dan mineral seperti kita ketahui selalu berasal bahan makanan sumbernya dari sayuran dan buah-buahan. Utamakan sumber kalsium dan besi, ya kayak daging, ikan, ayam, susu, kacang-kacangan. Bisa juga yang dikonsumsi sekalian dengan tulangnya, jadi kayak misalnya tulang lunak gitu, atau ikan yang kecil-kecil yang tulangnya bisa dikonsumsi juga itu akan menjadi sumber kalsium yang cukup baik. Lalu kalau misalnya kira-kira kayaknya intake-nya nggak kekejar deh gitu, kayaknya sama sekali nggak bagus deh gitu terkait dengan vitamin dan mineral ini, kita boleh pertimbangkan untuk suplementasi sebetulnya ya, yang sifatnya multivitamin. Jadi mungkin tidak disarankan hanya single supplementation, jadi hanya vitamin C-nya aja dosis tinggi gitu, atau misalnya hanya vitamin D-nya saja gitu. Sarannya mungkin jadinya multivitamin suplementasinya. Lalu tadi serat juga ya pilih serat yang tidak larut air, sayur yang muda agar mudah dipunya, tapi jangan terlalu banyak yang muda-muda, jadi jangan mencari daun muda gitu, jadi jangan cari pucuk-pucukan. Soalnya itu sumber asam urat gitu, kadang-kadang lansia sudah bermasalah tuh tentang itu gitu ya. Lalu buah-buahan juga sarannya cari buah-buahan yang airnya banyak. Karena buah-buahan yang air yang banyak, dia bisa mensupport kebutuhan vitamin, bisa memberikan bantuan untuk serat, tapi energinya rendah gitu. Si buah-buah yang berair banyak itu. Jadi tidak menimbulkan kemungkinan dia kelebihan berat badan. Kalau susah gitu makannya gitu, udah pengen bosen makan ini, pengen buah-buah yang lain boleh gitu. Kalau susah ya di blender gitu ya. Nah, kalau kayak kalian yang giginya masih bagus gitu, buahnya disarankan buah potong, karena itu seratnya akan lebih bagus. Tapi kalau buat oma, opa gitu ya, buat lansia nggak usah dipaksakan, di blender pun oke. Yang penting di blendernya jangan ditambah dengan gula, jangan ditambah dengan karbohidrat sederhana. Jangan tambah gula, jangan tambah susu kental manis, tambah madu, gitu. Itu harus dihitung sebagai bahan sumber karbohidrat tadi. Lalu perhatikan juga ini susu dan asupan air ya, susu pada lansia tadi kalau tidak ada masalah dengan laktos intoleransi itu boleh digunakan karena sangat membantu tentang asupan air. Nah, asupan air ini juga bermasalah ya, makin tua kita tuh makin jarang merasa haus, jadinya resiko dehidrasinya tinggi gitu. Dan untuk minum 8 sampai 10 gelas per hari itu sesuatu banget gitu buat lansia tuh. Jadi butuh effort gitu ya. Jadi mungkin kita perlu memikirkan si airnya itu dalam bentuk yang lain gitu. Jadi misalnya makanannya berkuah gitu. Terus kayak tadi buah yang berair itu bisa nambah asupan air. Jadi jangan terlalu dipaksa bahwa minum air ini berarti nggak keminum juga gitu ya. Jadi kita sesuaikan, kebutuhannya tetap terpenuhi tapi jenisnya kita sesuaikan. Nah, prinsip pemberian makan pada lansia, karena tadi sudah ada gangguan pada lambung dan sebagainya, jadi sama nih porsinya kecil gitu, tapi sering. Jadi 3 kali makan utama, ada 2 sampai 3 kali cemilannya, boleh dikasih 2-3 kali buah dan 2-3 kali susu gitu. Jadi agak sering, jadi agak mirip kayak untuk anak-anak ya ini ya. Jadi kita berikan agak cukup padat, tapi nggak usah terlalu banyak, dikit-dikit aja gitu, dikit-dikit, tapi agak sering gitu ya.
Dan intinya adalah balance diet ya, jadi supaya tidak ada kekurangan makro atau mikronutrien tertentu. Usahakan untuk mudah dikunyah, mudah dicerna, itu menjadi penting agar asupannya bisa masuk. Lalu ini warna-warna menarik itu ngaruh gitu ya, katanya ada beberapa penelitian bilang ya seperti anak-anak lagi, kalau kita menyiapkan anak-anak makan tuh kan harus ada warnanya menarik, bentuknya enak gitu ya, bentuk yang mungkin nggak terlalu inilah, warna menarik itu bisa membantu meningkatkan nafsu makan apalagi dikaitkan dengan tadi tes batin yang semakin menurun gitu ya. Terus sebisa mungkin hangat, segar gitu. Jadi bukan yang bukan yang dihangatkan berkali-kali gitu ya. Kadang-kadang lansia kalau tinggal sendiri makanannya dihangatkan lagi terus sampai bentuknya udah nggak karu-karuan gitu ya. Tadinya makanan itu harusnya tampak sangat menarik, udah ini tuh makan apa gitu, udah karena saking seringnya dihangatkan. Lalu karena tadi bermasalah dengan asupan, berarti kita harus pandai untuk memilih yang nutrient dense food gitu. Jadi yang mengandung lebih banyak vitamin dalam jumlah yang sedikit gitu. Itu tuh vitamin sudah terpenuhi gitu. Ini menjadi berkembang juga gitu ya penelitian ke arah sini, bagaimana sih kita bisa menyiapkan makanan untuk lansia yang bisa terpenuhi tapi juga effort untuk makannya tidak terlalu berat. Dan ini makan ditemani itu sesuatu sekali gitu ya, itu sangat membantu lansia untuk meningkatkan nafsu makannya. Karena tadi yang dikaitkan dengan penelitian-penelitian menyatakan bahwa makan sendiri gitu, itu biasanya membuat lansia merasa kesepian, hilang nafsu makan dan sebagainya. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah tadi garamnya, karena garam itu kan memang menambah rasa. Tapi jangan juga terlalu sampai tidak ada rasa sama sekali, mungkin kita harus coba untuk kombinasikan dengan bumbu atau herbal tertentu supaya tetap ada rasa tapi garamnya nggak tinggi gitu. Ya, termasuk juga yang harus diperhatikan dari garam ini adalah jangan sampai kita kelolosan makanannya dibuat plain gitu, nggak ada rasa, tapi bahan makanan sumber garam lainnya itu tetap ada. Jadi bahkan garam tuh kan ada di mana-mana ya, bahkan di minuman yang manis gitu, di soda, kemudian kayak di saus itu tinggi garam gitu ya. Makanan-makanan yang diawetkan segala macam itu juga tinggi garam. Biskuit-biskuit yang gurih-gurih itu tinggi garam juga gitu. Jadi jangan sampai lansia jadi menyemil itu karena merasa bahwa itu tidak aman gitu, tidak ada garamnya, terus makannya jadi jelek gara-gara dibatasi sekali. Tapi sumber garamnya tetap masuk. Nah, tadi ya, berkaitan dengan makan, waktu masih tadi yang generasi yang Dr. Sharon cerita generasi sandwich, itu saya dong generasi sandwich. Jadi, menyiapkan makan gitu ya untuk keluarga gitu, itu tuh, menjadi sebuah, kerepotan tersendiri, tapi itu menjadi sebuah kenikmatan tersendiri gitu ya. Ketika kita makan bersama anak, bersama keluarga gitu, wah repotnya segala macam dan itu tuh menjadi sebuah aktivitas yang cukup seru lah gitu ya terkait dengan makan ini gitu, asupan makan ini. Dengan kita bercerita, bonding dengan keluarga juga cukup baik gitu ya, asupan makan juga baik, nafsu makan juga baik. Tapi dengan seiring bertambahnya usia, nah ini tadi yang cerita masalah eating alone tadi ya, anak-anak sudah makin besar, kemudian punya keluarga sendiri, jauh dari rumah dan sebagainya, atau punya kesibukan sendiri. Ini sangat berpengaruh terhadap nafsu makan tadi. Bahkan ketika berkumpul gitu, yang sering terjadi sekarang adalah seperti ini. Jadi ketika keluarga besar berkumpul pun semua sibuk dengan gadget gitu. Jadi ini tidak membantu buat lansia gitu ya. Kadang-kadang beberapa keluarga itu mikir asal tunai tugas deh gitu. Ah kita tengok deh nenek sama kakek ya gitu. Kayaknya kasihan sendirian ngumpul tapi semua orang sibuk sendiri gitu. Ini juga sangat tidak membantu untuk lansia ya terkait dengan asupan makan dan sebagainya. Mungkin mereka sangat mengharapkan berkumpul bercengkrama mengingat kembali momen-momen ini gitu, mengingat kembali momen-momen ketika anak-anaknya masih kecil gitu, ketika butuh bonding keluarga yang cukup kuat gitu. Ini menjadi catatan sebenarnya buat kita semua ya tentang hal ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya tadi selain masalah asupan tadi, kalau lansianya masih kuat, masih memungkinkan gitu untuk pergi ke pasar, belanja dan sebagainya, kita tetap menyarankan hal tersebut ya. Jadi menyiapkan bahan makanan sendiri, belanja ini menjadi suatu aktivitas yang membantu lansia untuk meningkatkan
makan gitu. Jadi dia ngerasa bahwa, oh saya mulai menyiapkan mulai dari ke pasar beli bahannya, kemudian selama jalannya gitu, itu akan sangat membantu, mood lansia. Tapi ini jika tidak memungkinkan gitu memang karena kondisi komorbidnya dan sebagainya, mungkin yang bisa dilakukan oleh, caregiver gitu, apa namanya, yang pendamping lansia ini adalah membantu belanjanya, lalu, menstok kebutuhannya gitu ya, kebutuhan lansia itu disiapkan, termasuk menyiapkan meal planning-nya, persiapan makannya. Jadi mungkin sudah disiapkan, tidak sejak awal lagi mereka harus, memotong sayur, membersihkan dan sebagainya, udah siap kalau misalnya mau tinggal pakai gitu. Ya, tapi ya diperhatikan bahwa jangan juga, jadi menumpuk makanan gitu. Jadi, memang sesuai dengan kebutuhan gitu dalam 1 atau 2 hari itu disiapkan. Lalu, juga tadi terkait dengan masalah sosial ekonomi tadi gitu ya, untuk yang berpenghasilan rendah sebetulnya tidak mampu membeli bahan makanannya itu gitu. Jadi mungkin kita juga sebagai society, sebagai masyarakat juga perlu memikirkan tentang supporting terhadap, lansia-lansia yang berpenghasilan rendah gitu. Karena kondisi ini kan masih banyak terjadi ya di apa namanya, di masyarakat kita. Kakek nenek tuh masih menjadi tulang punggung gitu yang sudah bengkok, tulang punggung untuk kebutuhan anak bahkan cucunya gitu. Jadi kayak di, beberapa bank yang menyediakan, apa namanya ya, pinjaman untuk lansia gitu, itu tuh banyak sekali yang, pinjam uang lagi buat, cucu saya butuh apa, cucu saya butuh apa gitu. Jadi jangankan memikirkan kebutuhan dia sendiri untuk makan gitu, itu mah sudah di-skip aja sama dia gitu, mas nutrisi dan sebagainya mah dia lewat-lewat aja gitu. Jadi juga, perlu kita pikirkan. Selain itu tadi terkait dengan masalah, sosial tadi ya, lansia sangat membutuhkan support sosialnya gitu, peer group-nya, kita mungkin perlu juga memikirkan social eating ini gitu. Kalau istilah orang Indonesia atau Sunda sih ya, istilahnya botram gitu, makan bareng gitu. Itu sangat membantu, lansia untuk, mereka terkoneksi satu sama lain, meningkatkan nafsu makannya, meningkatkan, saling menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan, nafsu makannya turun gitu ya. Jadi itu, kita perlu mensupport ini gitu, masalah social eating pada, lansia. Juga family support itu sangat berpengaruh ya. Jadi sebaiknya memang ketika berkumpul tidak sibuk sendiri gitu, juga bahwa mereka tadi merasa dicintai gitu ya, bahwa mereka mencintai keluarganya, merasa dicintai juga. Nah, sebagai kesimpulan, seperti kita ketahui perubahan fisik menyebabkan terjadinya perubahan cara makan dan kemampuan makan dari lansia. Lalu perubahan fisik juga menyebabkan lansia berisiko mengalami malnutrisi. Karena itu tadi ya penting untuk screening, apakah lansia ini malnutrisi atau tidak gitu, dengan tahap-tahapan tadi. Lansia dengan penyakit tertentu itu perlu penyesuaian jenis makanan. Yang saya sampaikan tadi itu dengan konsep lansia tanpa komorbid gitu ya. Nah, nanti kalau komorbid khusus pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan, komorbiditasnya. Lalu untuk mengatasi malnutrisi juga harus cari penyebabnya. Tidak melulu hanya kita mikir bahwa, "Oh ini nggak mau makan kenapa ya?" Gitu langsung, "Pokoknya ibu harus makan ya." Gitu. Kita harus cari itu kira-kira apa penyebabnya gitu dan mencoba mengatasinya secara holistik. Jadi tidak hanya sekedar bahwa memaksakan pada lansianya atau pada, pengasuhnya gitu, apa, pendampingnya gitu untuk, "Ini pokoknya harus makan segini ya." Gitu. Nggak mau tahu saya gitu, kalau enggak nanti dia tambah sakit. Nah, tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi dicari penyebabnya sebetulnya masalahnya apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, stay safe dan healthy ya. Barangkali, itu Dokter Dani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gina. Boleh adik-adik berikan juga virtual tepuk tangan buat Dokter Gina ya. Luar biasa ini, tuntas Dokter Gina memberikan materi berkaitan dengan pemberian nutrisi yang baik pada lansia ya. Tadi dijelaskan ternyata selain karena multi penyakit yang banyak terjadi pada lansia, perubahan fisik secara fisiologis pun ternyata bisa mempengaruhi, asupan nutrisi ya pada lansia dan tadi Dokter Gina juga cerita bagaimana sih caranya mengatasi, asupan nutrisi yang baik, baik itu dari segi komposisinya ataupun hal-hal lain dari aspek psikologik yang tadi bisa mendorong asupan nutrisi ini baik pada lansia dengan pendekatan keluarga. Ya, adik-adik sekalian, 2 materi sudah disampaikan, sekarang sudah masuk pada sesi berikutnya buat adik-adik di sini yang mau bertanya terhadap,
Dr. Sharon berkaitan dengan kualitas hidup lansia ataupun Dr. Gina berkaitan dengan nutrisi pada lansia, saya beri kesempatan, silahkan. Boleh bertanya langsung dengan raise hand atau melalui kolom chat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan secara tertulis, silahkan menggunakan kolom chat. Atau kalau mau yang bertanya langsung, silahkan. Siapa tahu waktu pas kemarin diskusi nih, waktu sesi siklus hidup lansia ada beberapa topik yang berkaitan dengan ini, dan ternyata bingung gitu ya waktu di kelompok tutornya. Nah ini kesempatan untuk teman-teman langsung bertanya pada pakarnya. Silahkan, ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, ini ada nih dari grup 9 ya. Siapa namanya, Dek? Silahkan langsung saja. Anissa ya? Siapa Anissa? Iya dok, betul. Boleh, silahkan Anissa. Perkenalkan dokter dan teman-teman, nama saya Vira dari kelompok 9. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan dok. Mungkin yang pertama untuk dokter Sharon terlebih dahulu. Tadi saya cukup tertarik dok mengenai assessment WHO Call OLD yang di aspek 4 old SOP yang mengenai social participation. Nah, di sini saya pengen bertanya dok, apabila konteksnya itu untuk elderly yang bedridden ya dok, di mana social participation ini pastinya sangat terbatas. Nah, bagaimana cara dan tadi juga social participation terbatas itu beresiko meningkatkan meningkatkan resiko penyakit demensia. Nah, bagaimana cara kita bisa meningkatkan SOP ini dalam elderly yang bedridden. Kemudian yang pertanyaan kedua untuk masih untuk Dr. Sharon mengenai WHO Call yang merupakan tadi seingat saya merupakan self-report assessments yang tentunya tadi salah satu cara pengambilan hasilnya adalah dengan wawancara ya dok. Nah, bagaimana konteksnya ini apabila elderly ini tuh mengalami penurunan fungsi kognitif atau ada gangguan mental, contohnya demensia, itu bagaimana kita bisa mengukur QOL-nya. Dan untuk Dr. Gina, dok, saya izin bertanya, masih berkaitan dengan lansia yang bedridden, apakah kebutuhan nutrisinya itu bisa disamakan dengan elderly pada umumnya yang sebelumnya telah Dr. Gina paparkan, dan untuk asesmen tadi yang MNI ya dok, pada manusia pada elderly dengan kemampuan kognitif yang menurun, apakah hal tersebut dapat diwakilkan ditanyakan ke caregivers-nya ya dok? Terima kasih banyak dokter. Oke, baik, terima kasih Vira ya, pertanyaannya ini bagus sekali ya dok ya. Kita langsung jawab dulu ya, ini udah ada pertanyaan lagi dari yang lain, tapi satu-satu dulu biar nggak kelewat ya. Jadi yang pertama dari Vira, mungkin saya ke Dokter Sharon dulu ya dok ya. Ada 2 pertanyaan. Satu, gimana dok kita bisa memenuhi fungsi sosial tadi untuk elderly yang bedridden dok? Kan dia bedridden seperti itu, termasuk juga kalau ada gangguan fungsi kognitif untuk mengisi assessment tadi WHO Call OLD itu gimana dok? Gitu. Silakan Dokter Sharon dulu. Baik, terima kasih Vira ya, pertanyaannya bagus banget. Kita tahu bahwa lansia yang ada di masyarakat tuh kondisinya kan macam-macam ya. Makanya mungkin bukan mungkin nanti kita atau ada yang sudah mungkin mungkin melulu ya saya kacau. Punten, ada yang sudah di grupnya membahas lansia. Kita melakukan komprehensif ya geriatric assessment kan, bukan hanya fungsional saja, mental, fisik ya segala macam ya kita lakukan itu. Jadi pertanyaan pertama nih, gimana nih lansia yang bedridden gitu ya. Kita harus lihat dulu bedridden-nya gimana nih dia gitu ya. Kan bisa aja dia bedridden tapi misalnya fungsi kognitifnya bagus ya. Gitu. Jadi gimana? Emang dia nggak bisa mobilisasi gitu kan bisa ya. Misalnya dia bisa pakai kursi roda misalnya. Bisa kan? Dia datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan teman-temannya misalnya atau ada aktivitas bisa. Jadi yang penting adalah kita harus tahu dulu kondisinya gitu ya. Kondisinya. Jadi minimal dalam kualitas hidup itu setelah kita ukur, minimal kita bisa mempertahankan kualitas hidup yang kita ukur saat itu, minimal gitu. Kalau bisa kita tingkatkan, lebih baik lagi. Tapi tergantung dari kondisi si lansia tersebut. Jadi sekali lagi, bedridden itu bukan suatu halangan dia untuk berpartisipasi. Kita harus lihat dulu ya, emang nggak bisa ngangkut dia pakai kursi roda, kenapa? Bisa kan sebetulnya, ya? Itu satu pertanyaannya. Yang kedua nih, gimana nih, kan ini instrumen ini self-reporting. Gimana kalau dia ada penurunan atau penurunan dari fungsi kognitif ya? Betul. Jadi
dalam melakukan suatu survei atau melakukan wawancara menggunakan instrumen ini, yang pertama kita harus lakukan, kita melakukan screening dulu gangguan kognitif, ya. Ada kan namanya ada MMSE, ada Koch ya, mini Koch gitu ya, untuk melihat bagaimana fungsi kognitif dia. Kalau dia baik, kita bisa langsung tanya kepada yang bersangkutan. Kalau tidak gimana? Nah, kita bisa melakukan kalau istilahnya di dalam istilah medis itu alloanamnesis. Jadi kita melakukan wawancaranya kepada pendampingnya, gitu ya. Itu bisa ya. Jadi bisa langsung ataupun bisa kepada pendampingnya. Yang pasti kita harus tahu dulu status kognitifnya seperti apa, yaitu dengan menggunakan instrumen MMSE misalnya yang paling mudah atau mini-Koch. Gitu ya. Karena kalau kita paksakan nanti hasilnya akan berbeda ya, tidak sesuai dengan ternyata dia lupa kan misalnya gitu. Ya, gitu ya, Kira ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, baik. Terima kasih Dokter Sharon. Sangat jelas ya, saya rasa ya, Vira ya, jawabannya Dokter Sharon. Oke, kita beralih ke Dokter Gina, Dok. Pertanyaan sama, Dok, kasusnya dengan pasien bedridden tadi, apakah kebutuhan nutrisinya berbeda, Dokter Gina, dan juga termasuk tadi sama, asesmen MNA-nya bagaimana, Dok, gitu ya. Silahkan, Dokter Gina. Baik, terima kasih. Memang kalau kebutuhan nutrisi kan kita harus mempertimbangkan tentang aktivitas fisik ya. Jadi untuk yang beraktivitas fisik cukup tinggi, biasanya kita akan menaikkan kebutuhan energinya. Kalau yang kebutuhan yang aktivitas fisiknya sangat rendah bahkan tidak ada, kita turunkan. Jadi itu disesuaikan dengan kondisinya ya. Tentunya bahwa jadi jangan sampai bikin masalah baru gitu. Jadi kalau misalnya dia aktivitas fisiknya kurang, terus kita kasih dengan jumlah yang agak berlebih, malah nanti jadi obesity gitu ya. Itu yang jadi masalah baru gitu ya. Ya, itu ada panduan-panduannya, ada guidelines-nya gitu, nanti yang disesuaikan dengan kondisi apa yang lansia alami. Secara umum seperti itu, jadi kita sesuaikan. Lalu tentang MNA, sama seperti Dokter Sharon tadi, jadi MNA itu sebetulnya sangat-sangat sederhana kan pertanyaan-pertanyaannya ya, dan itu bisa dijawab oleh pendampingnya gitu, pendamping lansia itu bisa biasanya kalau kita cukup dekat kita akan tahu apakah ada penurunan berat badan atau tidak gitu ya. Kita akan juga cukup tahu bahwa ini ada gangguan emosi nggak sih gitu, itu tuh bisa dijawab gitu oleh gitu barangkali ya. Oke, terima kasih Dokter Gina. Vira terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, terima kasih banyak Vira untuk pertanyaannya. Kita berlanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Ibnu ya dari grup 1 ya. Ibnu silakan Ibnu. Baik, terima kasih Dokter Dani. Selamat pagi Dokter dan teman-teman. Saya Ibnu dari grup 1. Saya izin bertanya, Dok, terutama terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dokter Gina tadi mengenai rasa kesepian pada lansia yang tentunya mempengaruhi quality of life-nya. Terutama tadi Dok terkait penggunaan gadget ya. Mungkin ketika lansia berkumpul dengan keluarganya, tetapi lansia ini masih merasa kesepian karena orang-orang di sekitarnya itu menggunakan gadget. Nah, bagaimana jika dibalik Dok, apakah sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada quality of life di lansia-lansia yang menggunakan gadget gitu? Karena seperti yang kita tahu bahwa penggunaan gadget ini sekarang sudah tidak mengenal usia ya, dari mulai anak-anak, lansia semuanya sudah paham mengenai gadget ini. Kemudian seperti yang kita tahu juga bahwa gadget ini bisa mendekatkan yang jauh gitu. Walaupun memang bisa menjauhkan juga yang dekat. Nah, bagaimana Dok, apakah sudah ada penelitiannya terkait penggunaan gadget pada lansia dan hubungannya dengan quality of life? Mungkin Oke, baik, terima kasih Ibnu ya, menarik juga ini bisa dijawab oleh keduanya ya, karena tadi isunya muncul di Dokter Gina nih, waktu pas makan pada main gadget gitu kan. Nah, tapi bisa dijawab oleh Dokter Gina dan Dokter Sharon ya, berkaitan dengan sebenarnya gadget itu bisa meningkatkan kualitas hidup nggak sih Dok gitu sebenarnya ya. Mangga, dari siapa dulu, mau Dokter Gina atau Dokter Sharon dulu, silakan. Dokter Sharon dulu. Dokter Sharon dulu, mangga Dokter Sharon. Ya, ahlinya geriatri. Enggak, saya mau bukan Silakan Dok. ahlinya. Cuman penggembira aja. Oke, ini bagus sekali ya pertanyaan Ibnu ya. Oke, Ibnu, saya punya pengalaman juga nih. Ibu mertua saya lebih muda dari ibu saya ya. Umurnya sekarang berapa ya? 82 tahun. Ya, ibu mertua saya nih, Ibnu ya. Dia, gadget adik ya. Gadget adik, iya betul.
bisa aja sih untuk apa namanya mengisi waktunya. Tapi karena gadget addict ya, dia jadi nggak tidur tuh, gitu ya. Jadi malah dia jadi insomnia gitu ya. Nah, jadi memang harus diteliti juga ya, diteliti juga apakah saya nggak bisa jawab full ya, tapi betul mungkin untuk mengasah kognitifnya oke ya, tapi untuk gangguan tidur, jadi gangguan tidur. Terus kalau malah diajak sama anak-anaknya pergi dia nggak mau, karena takut ketinggalan berita gitu ya di gadget itu gitu ya. Nah, jadi ini masukan bagus nih ya, mungkin untuk di klub kita nih ya, Dokter Gina, Dokter Dani, penelitian ya, gadget ini mempengaruhi kualitas hidup dia apa enggak gitu. Jadi kita nggak bisa, saya terus terang nggak bisa bilang gitu ya, karena apa namanya belum punya penelitian itu, dan yang kedua secara hands on-nya tuh ya itu buktinya dari ibu mertua saya gitu. Jadi sibuk dengan gadget. Jadi malah terbalik ya Dokter Gina, Dokter Dani, kita lagi rame ceritanya mau menghibur dia, dia sibuk dengan gadget gitu ya. Jadi bisa versa gitu ya. Gitu. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sharon ya. Ini dari pengalaman ya, Dok ya. Iya. Dokter Gina mau menambahkan, Dok? Silakan. Baik. Ya, ini pertanyaan dari Ibnu. Ibnu, anak saya ini grup 1. Oke, jadi begini Ibnu. Gadget ini memang jadi sesuatu ya terkait dengan lansia. Nah, terkait saya cerita tentang masalah ini waktu COVID awal-awal pandemi gitu. Beberapa karena tidak bisa dikunjungi, teknologi ini juga membantu sebetulnya tadi yang lansia untuk makan gitu. Jadi ada beberapa yang mencoba untuk menerapkan video call gitu saat kakek neneknya lagi makan gitu. Jadi yang ayo makan bareng gitu. Jadi seolah kayak nggak datang nggak hadir langsung tapi secara virtual ikut gitu. Itu juga bisa membantu gitu. Jadi kadang-kadang menelpon pada saat menjelang waktu-waktu makannya atau mengingatkan dalam bentuk video call saat berkumpul. Itu membantu untuk mengurangi masalah loneliness tadi gitu. Tetapi terkait dengan gadget ini memang menarik sekali ya pada lansia. Masih masalah terkait COVID tadi. Jadi disinyalir bahwa lansia ini yang cenderung menyebarkan hoax. Jadi berita itu diterima begitu saja, terus langsung di-share gitu. Jadi biasanya kalau dalam satu grup yang ada lansianya biasanya penuh tuh gitu. Jadi ada video, ada wah segala macam di-share gitu ya. Itu juga menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai lah gitu sebagai anak-anak dan cucu-cucunya gitu, bahwa mengingatkan tentang itu kan meningkatkan masalah kecemasan mereka juga gitu ya, tentang itu. Gitu. Quality of life lainnya adalah dua sisi sih sebetulnya. Itu memang bisa seperti yang dicontohkan oleh Dr. Sharon tadi, bisa juga memang sangat membantu untuk mereka gitu. Saya mungkin cerita ibu saya gitu ya, mungkin belum setua Dr. Sharon ya dan ibu mertua, tetapi itu membantu untuk meningkatkan aktivitas sosial tadi gitu. Jadi kerjaan beliau sekarang mengirim foto-foto dengan grupnya yang bisa jalan kaki segala macam, dikirimkan ke anak saya yang SD kelas 1, nanti dibuatkan videonya gitu. Terus nanti dia-upload di medsos gitu. Itu sangat membantu beliau untuk merasa sangat terkoneksi dengan sosialnya gitu ya. Kemudian cerita lainnya waktu ibu mertua saya dirawat di isolasi karena COVID itu, si YouTube itu sangat membantu beliau. Sangat membantu beliau karena kan isolasi betul-betul kita nggak bisa nengok, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi beliau bisa nonton YouTube atau kita bisa video call dan sebagainya. Jadi memang kita perlu mencermatinya dari dua sisi. Secara kualitas of life sama seperti dalam siklus hidup lainnya, ketika berlebihan itu akan mengganggu, tapi juga ada efek manfaatnya gitu. Barangkali itu tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Gina. Jadi memang seperti apa ya, pisau bermata dua gitu ya. Jika digunakan dengan baik, dia akan menjadi positif. Kalau ternyata salah pun, dia akan memberikan dampak yang negatif juga ya. Dan mungkin ini nanti ada kaitannya dengan sekar kita yang berikutnya nih, Dokter Sharon, Dokter Gina ya. Karena kalau tidak salah hari Selasa ya, kalau tidak ada perubahan, teman-teman juga akan ada sekar lagi. Itu salah satunya bicara tentang adiksi gadget ya. Nah, itu bicara tentang gadget kan nanti bisa dari mulai anak kecil, remaja, atau mungkin nanti lansia juga. Itu bisa didiskusikan di sana nanti dengan Dr. Sally ya, dari bagian psikiatri. Nah, ini bisa ditanyakan atau bisa kita bahas kembali isunya gitu ya, di sekar berikutnya untuk teman-teman ketahui bersama ya. Jadi seperti itu ya, Ibnu ya, jawabannya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sudah cukup terjawab berarti Ibnu ya? Sudah terjawab, Dok. Terima kasih. Kalau belum puas, nanti Selasa ya, Ibnu ya?
dibedah tuh Dokter Sally ya terkait dengan itu. Oke, terima kasih banyak Ibnu. Yang lain ada lagi adik-adik yang lain silahkan yang ingin ditanyakan tentang kualitas hidup atau nutrisi pada lansia atau misalkan juga pengalaman mungkin ya siapa tahu ada kakek neneknya atau orang tuanya gitu ya berkaitan dengan dua isu ini silahkan. Ada yang mau didiskusikan ya? Dokter Dani, saya boleh Boleh? nanya ke Dokter Gina nggak? Boleh, sok silakan Dok. Iya, Ini kayak soalnya, boleh kan? tapi bentar Dok, Dokter Ginanya berkenan nggak ditanya Dokter Sarah? Saya takut tanya Dokter Sarah. Enggak, pertanyaannya nggak susah. Ini Silakan, ibu Dokter saya, Sarah. tentang ibu saya, tentang nutrisi. Saya itu sekarang kasih ibu saya untuk tambah proteinnya Inbumin. Boleh nggak? Yang ada mengandung albumin ya Dok ya? Iya, jadi ikan gabus kan di konsentrat gitu, namanya Inbumin. Itu saya kasih tuh untuk ibu saya. Boleh nggak? Sebetulnya boleh Dok, tidak masalah. Apa ya? Ya, apalagi terkait dengan Oma kemarin ada masalah itu ya Dok ya, terkait penyakit tambahan yang dokter tidak jadi dioperasi dan sebagainya gitu. Nah, itu memang boleh ya. butuh tambahan protein, tidak masalah Dok sebetulnya. Oke, siap. Kan gampang kan pertanyaannya? Mungkin perlu dipikirkan sumber albumin lainnya gitu Dok. Ya, itu masuk, itu tetap aja masuk, tetap protein itunya sih masuk, cuman ya ini juga ini punten nih dokter jadi mau share juga ya tentang nutrisi ibu saya nih. Jadi pengalaman saya itu ya melihat ibu saya lah terutama karena yang paling dekat kan ibu saya itu tidak semua jenis makanan itu bisa dikonsumsi nih Dokter Gina. Iya Dok. Jadi itu saya perhatiin gitu ya. Jadi mungkin untuk kalian juga ya, ini anak-anakku nih harus diperhatikan. Jadi anjurannya seperti ini, tapi saya harus perhatikan juga tuh Dokter Gina. Mana jenis makanannya mulai dari bisa aja nih karbo, protein, lemak, mineral, vitamin itu yang menyebabkan konstipasi, mana yang diare gitu. Ya, sebagai contoh nih, ibu saya kan mohon maaf ini dari Belgia ya gitu. Jadi biasanya suka makan kentang gitu ya. Tapi tambah usia dia nggak bisa makan kentang, langsung diare. Malah dikasih nasi lebih oke gitu ya, nasi ya lebih lembek gitu ya. Kemudian untuk kalau sayuran semua bisa gitu ya, no problem gitu ya, sayuran bisa. Terus kalau buah nih, terutama nih Dokter Gina, buah itu misalnya pisang ya, pisang itu tertentu gitu. Jadi kalau dia diare ya saya kasih pisang itu Raja Bulu gitu ya, stop dia diarenya. Tapi begitu dia konstipasi, saya kasih pisang Ambon gitu. Jadi pisang juga tertentu gitu ya, itu menolong gitu ya. Dan dia hanya bisa makan buah itu pisang, apel, sama pear. Yang lain diare pasti. Itu pasti. Jadi maksud saya itu gini. Jadi kita dalam nanti mungkin tambahannya melakukan counseling nutrisi pada lansia itu kita harus tanyakan juga pola ini nih reaksi dari lansia terhadap mengkonsumsi makanan tertentu gitu. Itu yang penting karena saya perhatiin terus susu udah nggak bisa. Pokoknya produk-produk susu tuh udah nggak bisa. Begitu sedikit aja pasti diare. Jadi itu ya, jadi makanya itu penting sekali untuk diperhatikan. Terus tadi juga punten nih Dokter Gina mengatakan bumbu ya. Alhamdulillah nih di Indonesia tuh kita banyak sekali bumbu ya Dokter Gina. Jadi misalnya untuk mengecap itu kita punya bawang putih, bawang merah tuh. Jadi saya kalau masak untuk ibu saya tuh itu yang banyak tuh. Lumayan jadi sedep ya. Jadi kita kan nggak pernah pakai vetsin ya. Jadi selalu bawang putih, bawang merah. Terus juga ini nih, penyiapan makanan ya, Dokter Gina. Saya setuju tuh, Dokter Gina ya. Kalau bisa dia belanja sendiri. Dulu dia belanja sendiri, tapi begitu COVID saya nggak berani bawa dia ke supermarket. Saya takut, khawatir ya. Takut aja terpapar COVID gitu ya. Waktu sebelum itu mah selalu diajak ke supermarket belanja, sok mau beli apa gitu ya. Terus mungkin yang perlu diperhatikan memasak gitu ya, hati-hati. Kita harus tahu juga kondisi kognitif lansia ya. Kalau dia udah lupa-lupa, aduh kalau masak harus didampingi. Takutnya apa? Dia karena kita kan kompor kita masih pakai gas ya. Nah, lupa menutup gas, waduh, nanti rumahnya bisa meledak ya, kebakaran. Itu hal-hal tips yang perlu kita perhatikan. Jadi memasak kalau dia masih bisa masak, oke, boleh. Tapi kita harus lihat status kognitifnya seperti apa. Terus masalah botram ya, Dokter Gina, punten kalau ibu saya yang udah sepuh ini susah cari temennya.
Karena teman-temannya udah pada meninggal. Udah pada meninggal. Jadi apa yang saya lakukan sebelum COVID ya, saya selalu ajak dia ke restoran. Ya saya dulu kakak saya masih hidup juga, kita bertiga sekali seminggu kita ke restoran karena teman-temannya udah pada meninggal gitu ya. Jadi itu mungkin karena sepuh banget sih ibu saya, udah nggak ada lagi generasi dia gitu. Jadi ya itulah dinamika mendampingi ibu yang sudah hampir 100 tahun ini gitu. Itu saja. Ya, terima kasih. Ini benar-benar Praktisi praktisi betul ini ya, luar ini mah biasa ya, ya. Dokter Gina ya, hands Ya, Dok, on-nya tuh aduh. setiap hari gitu. Tapi ya itu ya dok ya, tadi lihat Dokter Sharon juga kan hands on-nya setiap hari, udah jadi dokter juga tetap pembelajaran sumber hidup tuh perlu ya dok ya, karena ternyata nemu kasus-kasus yang mungkin kita juga nggak tahu kan bagaimana menanganinya dan kebutuhan untuk kolaborasi multisektor ya lintas bidang gitu ya, itu juga tentu diperlukan dalam pendekatan kedokteran keluarga ya. Ini gambaran ya adik-adik ya yang dialami oleh Dokter Sharon ya, beliau hands on nih megang. Kalau saya juga lansia tapi belum, orang tua saya udah lansia tapi belum sesenior ibunya Dokter Sharon gitu. Jadi kondisi-kondisi tadi kalau di saya belum banyak ditemukan dok, karena kan ya alhamdulillah masih sendiri, sehat lah mandiri gitu ya. kan, masih mandiri dan lain segala macamnya. Kalau ibu saya masih senang botram, Dok. Iya, alhamdulillah masih banyak teman-teman ya. Iya, masih banyak generasinya ya dok ya. Iya. Dokter Dani, Ya. Ya. Itu tadi yang Dokter Sharon sampaikan itu juga mohon di highlight gitu ya oleh mahasiswa tentang personalized nutrition tadi ya dok ya. Oh iya, Jadi personalized nutrition betul. itu penting. Terima kasih sekali sudah diingatkan Dokter Sharon bahwa seringkali kita tuh suka kayak bahasa Indonesia Raya gitu ya kalau ke pasien tuh gitu. Ini pakemnya gini Bu gitu. Kita tuh tidak melihat satu persatu gitu ketika mengedukasi pasien. Jadi yang Dokter Sharon sampaikan tadi personalize itu penting sekali. Penting ya. Siap. Baik, terima kasih banyak tambahannya Dokter Gina, Dokter Sharon. Adik-adik, ini waktu kita sebentar lagi selesai, mau masuk ke jam 11. Ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Silahkan. Satu lagi mungkin kalau ada ya terakhir. Atau nampaknya sudah cukup jelas ya dari penyampaian narasumber kita. Mohon izin Dokter Sharon, Dokter Gina, slide-nya nanti boleh dibagikan? Enggak. Nah, oke, nanti boleh di-share di klub ya dok ya, nanti biar oleh para tutor juga dibagikan ke adik-adik mahasiswanya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup mungkin ya pertemuan seminar pakar kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ya, ada closing statement dulu nih dari masing-masing narasumber. Mungkin boleh Dokter Sharon dulu, silakan dok. Ada closing statement untuk adik-adik mahasiswa kita, silakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Dani. Closing statement dari saya adalah mendampingi lansia itu menyenangkan, gitu ya, menyenangkan, dan kita berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup. Namun dibutuhkan kesabaran, gitu ya, kesabaran dan tentu waktu ya, gitu. Tapi kalau menurut saya kita harus meluangkan waktu lah. Jadi bagi anak-anakku ini yang punya kakek dan nenek, tolong dong luangkan waktu lah untuk kakek dan nenek gitu ya. Karena kalau saya mengatakan, selalu saya bilang, dulu waktu kami kecil-kecil ini ya, diasuh oleh orang tua, dan orang tua kami ini kan anaknya banyak ya, kok bisa gitu ya, bisa semua jadi orang segala macam. Tapi setelah mereka tua, kok kita kan cuma 1 atau 2, kok kita nggak ada waktu sih untuk mereka gitu ya. Jadi itu yang saya selalu tanamkan di kepala saya gitu. Jadi sekali lagi mendampingi lansia itu menyenangkan, gitu. Jangan dijadikan beban. Yang penting tujuannya kita mempertahankan kualitas hidup dia atau meningkatkan kualitas. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Dokter Sharon. Itu pesannya ngena banget ya. Dulu orang tua kita yang meluangkan banyak waktu gitu kan. Nah sekarang masa setelah kita dewasa kita nggak begitu gitu ya dok. Itu kena banget itu. Benar banget Dokter Sharon. Boleh Dokter Gina sebelum ditutup ada closing statement-nya silakan. Saya mulai berkaca-kaca dok. Iya benar, itu kena banget soalnya Dokter Sharon, seriusan. Nggak cuma mungkin kalau buat adik-adik mereka masih barengan orang tua ya, tapi kalau buat kita yang jauh sama orang tuanya, pesan tadi itu sangat bermakna gitu Dokter Sharon ya. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Silakan Dokter Gina. Baik ya, saya mungkin sedikit melengkapi saja bahwa nutrisi yang baik itu dibutuhkan dalam semua siklus hidup gitu ya. Artinya dari bahkan sejak dalam kandungan ya, atau persiapan prakonsepsi gitu sampai geriatri. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan tadi kualitas hidup yang cukup baik gitu. Dan tambahan penting lagi tadi yang Dr. Sharon sampaikan itu sangat penting juga dipikirkan tentang personalized
Jadi pedoman, guideline itu memang dibuat secara umum, tapi ingat bahwa pasien kita itu adalah satu kesatuan yang sangat utuh gitu. Itu mungkin yang harus selalu diingat bahwa personalize itu sangat penting gitu. Barangkali tambahannya itu Dr. Dani. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih banyak Dr. Sharon, Dr. Gina. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan virtual untuk dua narasumber kita yang luar biasa ya, adik-adik sekalian. Jadi semoga dengan materi di seminar pakar pada pagi hari ini, selain memberikan gambaran bagi adik-adik di tutorialnya ya, berkaitan dengan pendekatan pemeliharaan kesehatan dan siklus hidup lansia, ini juga bisa jadi bekal bagi kita semua untuk bisa memperlakukan misalnya tadi kakek nenek kita gitu ya, atau juga jadi bekal bagi kita untuk bisa memberikan kualitas hidup terbaik bagi orang tua kita nanti ketika lansia gitu ya. Dan semoga ilmu yang disampaikan tadi ketika diimplementasikan oleh kita semua ini juga menjadi amal jariah bagi Dr. Sharon dan Dr. Gina ya. Baik, sebelum ditutup kita foto bersama ya, Dr. Sharon, Dr. Gina ya. Adik-adik yang belum dibuka kameranya karena tadi gangguan sinyal atau apa, sok dibuka sekarang. Kita dokumentasikan dulu. Kalau di saya ada 4 slide ya. Nanti kita akan 4 kali foto ya di sini. Nanti akan saya coba bantu ya untuk dokumentasikan. Oke, baik, kita dari slide 1 dulu. Silahkan adik-adik bergaya ya, karena nggak tahu teman-teman ada di slide keberapa ya. Oke, dengan 1, 2, 3. Oke, slide kedua, sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Ya, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide keempat, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Dr. Sharon, sekali lagi Dr. Gina untuk waktu dan materi yang diberikan. Terima kasih juga buat adik-adik dan hadirin semua yang hadir pada seminar pakar Academic Club Family Medicine yang perdana ya ini. Jangan bosan dan jangan ketinggalan juga seminar pakar yang lainnya. Insya Allah masih ada beberapa seminar pakar yang akan dilaksanakan di pekan depan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu atau membawakan acara pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali.